821 Naer. Ye Xinglan memandangi langit. Sudah sehari penuh. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tang Wulin memikirkannya sebentar dan berkata, kami tidak akan melakukan apa-apa. Kami hanya akan tinggal di sini dan berlatih. Bagaimana dengan ini? Selain Sulizi, kami akan bekerja berpasangan untuk berjaga-jaga. Yang lain bisa bermeditasi dan berkultivasi. Anggap saja ini sebagai kultivasi terpencil. Sumber kehidupan di sini sangat padat, akan sangat bermanfaat untuk kultivasi kita. Yang lainnya mengangguk setuju. Mereka juga merasakannya. Meskipun mereka telah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi sebelumnya, mereka dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika mereka berkultivasi di sini. Sumber kehidupan di udara adalah energi asal paling murni, dan melengkapi metode surga misterius yang memiliki atribut khusus kelimpahan. Hasil kultivasi mereka lebih baik daripada saat mereka berkultivasi di akademi. Sulizi berbicara dengan ketakutan setelah acara, mimpi buruk setan tua itu tidak akan membiarkan kita pergi semudah itu, kan? Tang Wulin berkata dengan suara yang dalam, ketika tentara tiba, kami akan menggunakan seorang jenderal untuk menahan mereka. Saat air naik, kita akan menggunakan tanah untuk menahannya kembali. Ingat, kami akan melakukan yang terbaik untuk tidak makan apapun atau minum air dari sini. Kami akan membagi air minum yang kami bawa. Kami hanya akan menunggu dan melihat. Saya yakin mereka akan segera bergerak. Jika kita mengambil langkah pertama, kita mungkin jatuh ke salah satu perangkap mereka di tempat ini yang sama sekali tidak kita kenal. Itulah mengapa kami harus menunggu mereka untuk mengambil langkah pertama. Baik, yang lain menyuarakan persetujuan mereka dan memulai kultivasi individu mereka. Keyakinan Tang Wulin membuat semua orang percaya diri. Apa itu? Xie tiba-tiba menunjuk ke arah di depan mereka. Kabut kekuningan samar perlahan-lahan merambah mereka. Kabut kuning datang dari segala arah. Tang Wulin buru-buru berteriak, tahan nafasmu. Hati-hati, semuanya. Trik baru sedang digunakan. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat ke arah Yuanen Yehui. Cincin jiwa Yuanen Yehui berkedip-kedip dan dia segera melepaskan jiwa bela diri Titan Giant AP-nya. Dia mengangkat tinjunya dan menembakkan meriam udara untuk menghilangkan kabut kekuningan sebanyak mungkin. Namun, pada saat ini, kabut kekuningan muncul dari bawah kaki mereka. Itu benar-benar menyelimuti ketujuh dari mereka. Tepat sebelum dia kehilangan kesadaran, pikiran di benak Tang Wulin adalah bahwa mereka seharusnya tidak tinggal di sana karena mimpi buruk setan tua yang membawa mereka ke sana. Ketujuh dari mereka jatuh lemas ke tanah. Mereka sama sekali tidak sadar. Kabut kuning menghilang. 2 sosok datang ke sisi mereka. Old Demon Blade tersenyum, sementara Old Demon Nightmare memasang ekspresi jahat. Sekelompok anak-anak dan mereka masih mencoba menipu kita. Hehehe, kami akan memberitahumu betapa kita jauh lebih baik, kata Old Demon Nightmare dingin. Old Demon Blade berkata, baiklah, baiklah. Cepat, mari kita lihat apa yang dipikirkan orang-orang kecil ini. Ketika Tang Wulin sadar, dia menyadari bahwa dia masih di tempatnya sebelum dia pingsan. Namun, rekan-rekannya telah pergi. Dia membalik dan melompat berdiri dengan kecepatan yang membutakan. Wajahnya tampak muram. Dia mulai curiga jika ini benar-benar lokasi di mana akademi mengirim mereka untuk melakukan pelatihan militer. Mengapa semuanya begitu aneh? Juga, metode Old Demon Nightmare yang digunakan melawan mereka bukanlah teknik pelatihan sama sekali. Mereka tampak lebih seperti penyiksaan. Tempat macam apa itu Pulau Iblis? Teriakan melengking membuat Tang Wulin menggigil. Teriakan itu terdengar sangat familiar. Itu pasti seseorang yang dia kenal, tapi orang ini tidak termasuk dalam Shrek Seven Monsters. Siapa itu? Tang Wulin dengan cepat melepaskan baju besi tempurnya dan tombak naga emas. Di tempat yang aneh ini, dia harus mengenakan 120% semangatnya. Dia perlu mencari sumber suara itu meskipun rekan-rekannya sedang bersamanya saat ini. Selain itu, ini adalah tempat di mana Old Demon Nightmare membawa mereka. Mereka seharusnya tidak tinggal di tempat pertama. Setelah Tang Wulin bergumam pada dirinya sendiri, dia dengan cepat berlari ke arah dari mana suara itu datang. Teriakan tajam lainnya datang yang mengungkapkan arah padanya. Tang Wulin terbang melintasi hutan. Tiba-tiba, di kejauhan, sebuah danau muncul di hadapannya. Di samping danau, sosok cantik berada di tanah dan perlahan mundur. Sosok itu memegang tombak panjang yang berkedip-kedip dengan cahaya perak. Dia tidak mengenakan pakaian, dan sepertinya dia sedang mandi. Di hadapannya, seekor ular piton perlahan mendekatinya. Piton ini panjangnya lebih dari 100 meter dan setebal diameter bak air. Kepalanya yang besar seukuran rumah kecil.
Itu membuka mulut besarnya dan perlahan-lahan bergerak menuju gadis muda itu. Naer! Tang Wulin berteriak histeris. Kemudian, dia berlari tanpa ragu-ragu. Cahaya emas menyala, naga emas terbang. Tubuhnya bergerak cepat dan dia sepertinya telah melindungi Naer di belakangnya dalam sekejap. Justru Naer yang memegang tombak naga perak. Piton di depannya memancarkan cara yang sangat menakutkan dan mengesankan dengan tubuhnya. Tang Wulin melolong marah ke langit. Dia melepaskan tubuh naga emas dan raungan naga emas tanpa ragu-ragu. Saat ditumbuk dengan Golden Dragon Roar, tubuh piton itu mundur sejenak. Tak lama setelah itu, ia membuka mulutnya dan memamerkan taringnya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin menyapu ke samping dengan tombak naga emas dengan cara yang tidak kenal takut. Dengan peningkatan tubuh naga emasnya, dia meningkatkan kekuatannya sendiri ke tingkat yang ekstrim. Ledakan. Di tengah suara keras, kepala piton itu dipukul ke samping. Piton itu merasakan sakitnya. Sisiknya berdiri di atas tubuhnya yang sangat besar saat dengan cepat melaju ke arahnya. Ekspresi Tang Wulin suram. Dia memanggil Tuan Naga. Sehari telah berlalu, dan dia bisa memanggil naga penguasa lagi yang paling cocok untuk menghadapi ular raksasa ini. Ketika Tuan Naga muncul, ia membuka mulut besarnya dan menggigit leher ular piton itu. Piton itu berjuang mati-matian. Tubuhnya yang besar mulai berputar di sekitar tubuh Overlord Dragon. Karakter paling menakutkan dari Overlord Dragon adalah kekuatan oklusalnya yang kuat. Hasilnya sudah diputuskan setelah piton itu digigit oleh Tuan Naga. Tang Wulin berbalik dan tertegun. Naer sudah menjadi wanita muda dan bukan gadis kecil seperti dulu. Tangannya nyaris tidak bisa menutupi keindahan tubuhnya. Untuk sesaat, Tang Wulin hanya merasakan gelombang panas. Dia dengan cepat menggigit ujung lidahnya dan berusaha keras untuk sadar. Kemudian, dia buru-buru melepas jaketnya dan melemparkannya ke Naer. Cepat pakai ini. Naer menangkap jaketnya. Dia memandang Tang Wulin tetapi matanya yang indah robek. Saudaraku, kamu sangat jahat. Mengapa Anda tidak menginginkan saya? Bagian mana dari Naer yang tidak cukup baik? Kenapa kamu tidak menginginkanku? Dia tidak mengenakan jaket saat dia tiba-tiba menerkam Tang Wulin. Dia melanjutkan untuk memeluknya dengan erat. Seluruh tubuh Tang Wulin menjadi kaku. Dia buru-buru berkata, Naer, lepaskan aku. Mari kita berurusan dengan piton terlebih dahulu. Apakah Anda juga datang ke sini untuk mengikuti pelatihan militer? Mengapa Master Pavilion mengatakan Anda hilang? Naer menangis pelan dan berkata, Guru tidak ingin aku bersamamu lagi. Dia marah. Itu sebabnya dia mengirimku ke sini. Tapi, aku sangat merindukanmu. Saudaraku, tidak bisakah kau tinggalkan aku sendiri? Jangan tinggalkan aku sendiri lagi. Saat dia mengatakan ini, dia memeluk Tang Wulin lebih erat lagi. Tang Wulin menghela nafas dalam hatinya, tetapi dia kehilangan kata-kata. Meskipun demikian, masih merupakan urusan yang membahagiakan baginya untuk dapat menemukan adik perempuannya. Dia dengan lembut membelai rambut panjang Naer. Jangan seperti ini, Naer. Mari kita tangani piton itu dulu. Naer berkata, saudaraku, tapi pertama-tama, beritahu aku. Apakah Anda memilih saya atau dia? Tang Wulin menunduk untuk melihat Naer. Apa yang dia lihat adalah sepasang mata yang keras kepala. Naer, aku sudah memberitahumu dengan jelas beberapa hari yang lalu. Dia sudah setengah jalan dari kalimatnya ketika dia tiba-tiba menyadari tatapan Naer menjadi sedingin es. Tak lama kemudian, dia merasakan sakit di dadanya. Seberkas cahaya perak menembus tubuhnya. Naer, kamu. Tang Wulin menatap kosong ke arah Naer. Tombak naga perak di tangan Naer telah menembus dadanya. Wajah Naer sangat kejam. Mengapa? Kenapa kamu tidak memilihku? Aku lebih baik darinya dalam banyak hal, tetapi kamu tidak akan memilihku. Jika kamu tidak mau memilihku, maka lebih baik kamu mati saja. Saat dia berbicara, dia memutar Silver Dragon Lance di genggamannya dengan kuat. Rasa sakit yang hebat membuat seluruh tubuh Tang Wulin mengejang. Kekuatan hidupnya menipis dengan cepat. Tidak, kamu bukan Naer. Naer tidak akan pernah melakukan ini padaku. Tiba-tiba, mata Tang Wulin berbinar saat dia melihat ke arah Naer yang tampak galak. Kamu bukan Naer. Tidak peduli apapun, Naer tidak akan menyerangku. Nightmare, Old Demon Nightmare, kamu bukan Naer. Tang Wulin meraung marah. Dia menyerang dengan cakar naga emas tangan kanannya, naga emas Nirvana. Oh, Naer di depannya langsung bubar, begitu pula piton. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi berbelit-belit. Keinginan spiritual yang sangat kuat. Benar-benar tidak mudah untuk membuatmu pingsan. Baik-baik saja maka, saya akan menjadi lebih ekstrim. Segala sesuatu di depan matanya menjadi ilusi. Penglihatan Tang Wulin menjadi gelap saat dia jatuh pingsan lagi. Ketika dia sampai pada saat ini,
dia menyadari bahwa dia telah kembali ke tempat awalnya. Dia membalik dan duduk. Tang Wulin secara naluriah memeriksa dadanya. Tidak ada luka. Secara alami, tidak ada Silver Dragon Lance juga. Naer hanyalah ilusi. Faktanya, itu adalah Nightmare. 822 kawin. Tang Wulin terengah-engah. Dia entah bagaimana berhasil menahannya. Namun, ketika Naer menikam tombak naga perak ke dadanya, keterkejutan dan rasa sakit yang dia rasakan saat itu tak terlukiskan. Untungnya, keyakinannya yang teguh dan kepercayaannya pada Naer membantunya menang atas Nightmare. Dia berhasil menahannya entah bagaimana. Meski begitu, suara tangis dan ratapan Naer masih bergema di benaknya. Itu membuat jantungnya berdebar kesakitan. Pada akhirnya, dia mengecewakan Naer. Apakah dia dalam mimpi saat itu atau dia sudah bangun? Tang Wulin tidak jelas tentang ini. Mimpi buruk barusan terasa nyata. Rasa sakit yang dia rasakan juga nyata. Pada saat ini, Old Demon Nightmare perlahan muncul di hadapannya. Apakah kamu kaget? Old Demon Nightmare memandang Tang Wulin seolah dia ingin membuat lelucon. Ekspresi Tang Wulin suram. Dia merasa sulit untuk menghormati lelaki tua di depannya ini. Di mana teman-temanku? Di mana mereka? Jika semua orang berkumpul bersama, dia pikir segalanya akan menjadi lebih baik. Old Demon Nightmare berkata, jangan terburu-buru, kamu akan segera bertemu mereka. Tapi, saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya. Jika Anda tidak bisa melakukannya, konsekuensinya akan mengerikan. Tang Wulin mengangkat alisnya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Old Demon Nightmare berkata, tentu saja, itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit. Begini saja, saya akan menunjukkan konsekuensinya terlebih dahulu. Saat dia mengatakan ini, dia menjentikkan tangan kanannya. Bingkai ilusi perlahan terbentuk. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan spiritual Anda luar biasa, dan tekad Anda kuat. Anda adalah orang pertama yang terbebas dari mimpi buruk saya dalam 200 tahun. Ini sangat bagus, tapi saya tidak puas. Karena mimpi tidak dapat membuat Anda mengalami rasa sakit yang sebenarnya, itu tidak dapat membuat Anda runtuh secara mental. Kami harus beralih ke permainan nyata. Saya akan menyebutnya sebagai ujian hati. Bingkai itu dibagi menjadi 3 bagian. Setiap bagian menunjukkan sebuah gua. Ada 2 orang di setiap gua. Di dalam gua pertama, itu mengejutkan Su Lizhi dan Su Xiaoyan. Ye Xinglan dan Xie Xie berada di dalam gua kedua. Di urutan ketiga adalah Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui. Gua-gua itu tidak besar. Luasnya tampak sekitar 10 meter persegi. Bola cahaya merah muda tergantung dari langit-langit gua. Kabut bisa terlihat samar-samar di dalam bola lampu. Lihat itu, mereka berhubungan baik sekarang. Tentu saja, itulah skenario mereka saat ini. Senyuman di Old Demon Nightmare sangat aneh, sangat aneh. Tang Wulin menatapnya dengan dingin, apa yang kamu inginkan? Old Demon Nightmare berkata, kamu telah melihat kabut merah muda di dalam kamar mereka, kan? Dari pemahaman saya tentang mimpi mereka, mereka harus menjadi 3 pasangan. Jadi, saya telah memisahkan mereka dan menempatkan pasangan di setiap kamar. Adapun kabut merah muda itu obat terkuat yang bisa kutemukan. Jenis yang bekerja pada pria dan wanita, bahkan pada hewan. Begitu mereka menghirup kabut, mereka hanya dapat melakukan satu hal. Ketika dia mengatakan ini, dia menjentikkan jarinya dengan keras. Lalu, dia berkata sambil menyeringai, "Mate." Mata Tang Wulin melotot, gelombang darah panas langsung memenuhi kepalanya. Aku akan melawanmu sampai mati. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju dan mengarahkan pukulan ke kepala Old Demon Nightmare. Tubuh Old Demon Nightmare adalah ilusi, jadi tinju Tang Wulin menembusnya. Pada saat berikutnya, dia sudah muncul di sisi lain Tang Wulin. Anak kecil, jangan bertindak gegabah karena dorongan hati. Apakah Anda ingin saya membuka 3 bola lampu yang dipenuhi kabut? Old Demon Nightmare mengayunkan lengannya dan 3 bola kabut merah muda mulai bergoyang. Tidak, tangan Tang Wulin terkepal erat. Karena amarahnya, kukunya menancap di telapak tangannya. Benar-benar mengerikan. Ketakutan yang kuat membanjiri dirinya. Tentu saja, dia tahu apa yang akan terjadi jika kabut dilepaskan. Ini akan menjadi bencana yang mutlak. 3 pasang-pasangan itu bertukar. Jika mereka bertindak di bawah pengaruh kabut keji itu akan lebih kejam daripada membunuh mereka. Anda pasti sangat ingin mengatakan bahwa ini bukan pelatihan militer, atau bertanya mengapa saya melakukan ini, bukan? Old Demon Nightmare mengangkat bahu mengejek Tang Wulin. Napas Tang Wulin tergesa-gesa, matanya memerah. Dia memelototinya dengan marah. Dia menyadari bahwa Pulau Iblis tidak sesederhana kelihatannya. Old Demon Nightmare menghela nafas dan berkata,
sebenarnya, semuanya jauh lebih rumit dari yang kamu pikirkan. Hal pertama yang akan saya katakan adalah bahwa saya sudah berumur 1764 tahun. Tang Wulin tercengang. 1700 tahun. Bagaimana ini mungkin? Bahkan judul Douluo yang paling kuat atau batas Douluo akan kesulitan untuk hidup selama 300 tahun terakhir. Old Demon Nightmare berkata, apa menurutmu aku ingin menjadi setua ini? Aku juga tidak mau, tapi aku tidak bisa menahannya. Tidak mudah bagiku untuk mati, bahkan jika aku menginginkannya. Lebih tepatnya, saya bukan manusia. Aku adalah hantu yang dirugikan di Pulau Iblis. Kepulauan ini tidak ada. Itu muncul karena kedatangan iblis. Selama waktu itu, tidak banyak makhluk jiwa samudera di perairan ini. Iblis itu adalah cahaya hitam keunguan yang kau lihat. Bongkahan di Pulau Iblis adalah pecahan terbesar. Kami menyebutnya Demon Fragment atau Destruction Fragment. Ada pecahan di setiap pulau di Kepulauan Iblis ini. Saat itu, ketika pecahan ini tenggelam ke dasar laut, saya kebetulan sedang memancing di perairan ini bersama beberapa teman saya. Kami orang biasa yang mencoba memberi makan keluarga kami. Energi menakutkan itu merobek perahu nelayan kami menjadi berkeping-keping dan melenyapkan tubuh kami juga. Saya merasa seolah-olah saya kesurupan untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya menyadari bahwa saya masih hidup. Sejak saat itu, saya menjadi Nightmare. Aku telah berubah menjadi entitas yang bukan manusia atau hantu. Kami adalah bagian dari tempat ini dan kami tidak bisa meninggalkannya. Maka, dimulailah keberadaan terisolasi kami di pulau terpencil ini. Jika seseorang dari luar datang ke sini, tidak mungkin mereka bisa bertahan kecuali mereka berada di lembah di depanmu sekarang. Ini wilayah kita. Tidak mungkin orang luar bisa masuk ke sini. Sampai suatu hari, seorang senior dari Akademi Shrek Anda datang ke sini. Dia sangat kuat, begitu kuat sehingga kami tidak bisa menahannya dengan kekuatan kami saat itu. Dia bertengkar hebat dengan kami untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia terluka parah oleh energi Destruction Fragment. Sebelum pergi, dia memberitahu kami bahwa pertarungannya dengan kami telah menguntungkannya. Ia berharap ke depannya adik-adiknya bisa berlatih di sini. Karena tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, kami menyetujui proposalnya. Alasan kalian datang ke sini adalah untuk menjalani pelatihan khusus. Tidak demikian halnya dengan kami. Kalian hanyalah mainan kami. Belum lama ini, kami akhirnya dapat mengontrol sumber energi fragmen kehancuran. Kami tidak perlu takut pada Akademi Shrek Anda lagi. Itulah mengapa iblis tua seperti kita bisa melepaskan diri dan melakukan apapun yang kita suka. Meskipun kami tidak bisa meninggalkan tempat ini, sebagian dari tanah ini masih di bawah kendali kami. Old Demon Nightmare mengoceh untuk waktu yang lama, anak kecil, kenapa kamu tidak menyerah pada nasibmu? Anda hanya bisa menyalahkan nasib buruk Anda. Saat dia mendengarkan Old Demon Nightmare, hati Tang Wulin berangsur-angsur tenggelam ke kedalaman lembah. Semuanya jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap situasi yang dihadapi. Old Demon Nightmare, apa yang kamu ingin aku lakukan untuk membebaskan rekan-rekanku? Old Demon Nightmare mencibir, karena ini adalah pelatihan militer, kamu hanya perlu mendengarkan perintah dan arahanku. Aku telah melemparkan kutukan mimpi buruk padamu, jadi jangan pernah berpikir untuk melepaskan kendaliku. Aku bisa membunuhmu kapanpun aku suka. Saya tahu Anda tidak takut mati, tetapi apakah Anda tidak takut dengan apa yang dapat saya lakukan untuk rekan-rekan Anda? Setelah saya membuat mereka tidur satu sama lain, saya pasti tidak akan membunuh mereka. Saya akan mengirimkan bukti aktivitas mereka bersama mereka ke Akademi Shrek. Oh, sial, aku jadi bersemangat hanya dengan memikirkannya. Menurut Anda bagaimana perasaan Akademi Shrek saat itu? Bukankah itu menarik? Hati Tang Wulin sudah bergetar. Apapun yang Anda ingin saya lakukan, saya akan melakukannya. Jangan lepaskan kabut, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan setelah aku berubah menjadi hantu. 823 Aku akan mengajarimu. Old Demon Nightmare berbicara dengan nada menghina, kita semua adalah hantu. Apakah hantu takut dengan hantu? Ancaman apapun tidak berguna bagi saya jadi Anda lebih baik melakukan sesuatu yang berarti. Apa yang harus saya tugaskan untuk Anda lakukan? Pergi ke markas Korps Angkatan Darat Nordsea dan curi sebuah pesawat. Mencuri pesawat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tang Wulin merasa sedikit lega setelah menerima pesanan karena situasinya masih jauh lebih baik daripada rekan-rekannya. Setidaknya itu adalah tugas yang tidak akan menyebabkan dia menderita gangguan mental. Tentu, tapi, saya tidak tahu bagaimana menerbangkan pesawat, Tang Wulin berbicara dengan muram.
Old Demon Nightmare berbicara, itu mudah. Aku akan mengajarimu. Anda akan mengajari saya. Tang Wulin tercengang karena iblis tua yang telah berada di sebuah pulau selama ribuan tahun tahu cara menerbangkan pesawat. Old Demon Nightmare berbicara, kamu seharusnya tidak meragukan kemampuanku, apalagi kecerdasanku. Oh, ada beberapa hal yang membuat kita bersemangat. Ayo, saya akan mengajari Anda cara menerbangkan pesawat. Anda kemudian dapat mencuri pesawat untuk saya. Tang Wulin tidak punya pilihan. 20 menit kemudian, dia melihat Skywing F-17. Pesawat yang kanopinya dilepas terbang melewati mereka. Tang Wulin tiba-tiba menyadari masalah saat dia melihat pesawat Chiwa. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mimpi buruk setan tua, bahkan jika saya belajar bagaimana menerbangkan pesawat ke pulau itu, tidak mungkin saya bisa menerbangkan dua pesawat di sini. Old Demon Nightmare menjawab dengan cara yang logis, siapa bilang kamu akan menerbangkan dua pesawat? Saya akan mengirim Anda ke sini, lalu Anda menerbangkan pesawat ke sini sendiri. Apapun cara Anda datang ke Pulau Iblis akan menjadi cara Anda pergi ke pangkalan Korps Angkatan Darat Nordsea. Hah? Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Bagaimana dia bisa sampai ke Pulau Iblis? Dia melakukan pendaratan di udara. Apakah dia akan melakukan pendaratan di udara di pangkalan Korps Angkatan Darat Nordsea? Apakah Korps Angkatan Darat Nordsea tidak memiliki semua jenis peralatan radar? Dia akan segera ditemukan jika dia kembali sekarang. Bagaimana itu baik untuknya? Jangan kaget, cari tahu caranya sendiri. Anda mampu mencuri pesawat dan melarikan diri dari pangkalan Korps Angkatan Darat Nordsea. Jangan bilang kamu tidak bisa menemukan cara untuk kedua kalinya. Baiklah, naik ke pesawat. Old Demon Nightmare sudah memimpin untuk berjalan ke depan pesawat saat dia mengatakan itu. Dia melambaikan tangannya sekali dan membuat sebuah tangga udara hitam yang terhubung ke kokpit. Tang Wulin tidak merasakan fluktuasi kekuatan jiwa dari tubuh Nightmare, namun tampaknya semuanya diciptakan secara alami. Old Demon Nightmare memimpin dengan menaiki tangga sementara Tang Wulin mengambil tempat duduk kopilot. Pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat, lalu saya akan memandu Anda untuk menerbangkan pesawat. Perasaan jahat terlintas di benak Old Demon Nightmare saat dia melontarkan senyum sinis. Dia menjelaskan secara singkat prinsip penerbangan dan juga fungsi dasar semua tombol di kokpit. Tang Wulin ahli dalam mengoperasikan mecha. Mengoperasikan mecha sebenarnya lebih rumit daripada menerbangkan pesawat Chiwa. Seseorang tidak hanya perlu mengontrol semua jenis tombol tetapi juga memobilisasi mecha melalui gerakan fisik yang berbeda pada saat yang bersamaan. Tampak jelas bahwa menerbangkan pesawat tidak sesulit yang dibutuhkan hanya dengan mengoperasikan tombol dan kendali penggerak. Tang Wulin belajar dengan rajin, dan dia segera menguasainya. Dapatkah kau ingat? Setan tua bertanya. Tang Wulin mengangguk. Saya dapat mengingat dasar-dasarnya sekarang. Baiklah kalau begitu, saya akan membiarkan Anda mengalaminya sekarang. Old Demon Nightmare melambaikan tangannya saat dia berbicara. Tumpukan bebatuan berantakan yang awalnya berada di depan pesawat tiba-tiba berubah menjadi pita terang sehitam tinta yang menjulur keluar hingga ke kejauhan berubah menjadi landasan pacu. Old Demon Nightmare memberikan semangat muda saat dia dengan cepat menyalakan Skywing F-17. Dia mengoperasikan tombol kontrol di pesawat dengan presisi. Dia menarik kontrol siklik saat Skywing perlahan melaju ke depan dan mulai menambah kecepatan secara bertahap. Tang Wulin segera memasang sabuk pengamannya saat perasaan tidak menyenangkan muncul saat berikutnya. Ejektor turbin di bagian belakang Skywing meledak dengan nyala api oranye merah saat mendorong pesawat tiba-tiba di landasan. Momentum yang luar biasa menyematkan Tang Wulin dengan kuat ke kursi. Pada saat berikutnya, Skywing telah terbang ke langit. Lepas landas itu berkali-kali lebih cepat dari yang dilakukan oleh Xie. Sepertinya itu bahkan belum sampai di tengah landasan ketika lepas landas. Old Demon Nightmare tertawa tajam dan aneh. Dia menarik kontrol siklik sepenuhnya saat Skywing melesat langsung ke langit. Itu kemudian menyimpang dari jalur awalnya dan melakukan manuver roll off the top. Tang Wulin merasa pusing dan bingung. Dia tidak tahu arah mana yang naik dan mana yang turun saat ini. Segera setelah itu, dia melihat tangan Old Demon Nightmare bergerak secara ritmis di panel kontrol dengan cara yang hampir tidak nyata. Kemudian, Skywing segera berguling ke samping setelah berbelok di langit. Itu berguling terus-menerus seolah-olah berusaha untuk membuang organ dalam Tang Wulin dengan cambukan yang keras dan membuatnya pusing secara bersamaan. Pesawat itu melakukan aerobatik di langit. Kamu melihat itu, kan? Itu adalah konsekuensi dari tidak mengikuti instruksi. Bisa dibayangkan hasilnya saat kabut dilepaskan. Xie menatap Old Demon Nightmare dengan bingung. Dia berharap dia bisa merobek orang ini menjadi beberapa bagian,
terutama ketika dia menyaksikan adegan di mana Tang Wulin berbaring di sebelah Yuanen Yehui dalam keadaan tidak sadar mereka. Ketakutan yang ekstrim membuatnya menggigil tak terkendali. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku untuk. Ekspresi jahat terungkap di wajah Old Demon Nightmare. Sangat sederhana. Curi pesawat untukku. Bagaimana cara menerbangkan pesawat? Aku akan mengajarimu. Saya melihat penampilan Anda yang tidak berguna ketika Anda ditangkap oleh 6 pesawat di udara ketika Anda datang. Anda hanyalah yang terburuk dari semuanya. Kamu. Stargot Sword berkilauan dengan cahaya menyilaukan di tangan Ye Xinglan. Ini bukan pertama kalinya dia diperlihatkan adegan itu oleh Old Demon Nightmare. Saat dia tanpa daya menyaksikan pemandangan itu terungkap, pipinya memerah sementara tubuhnya menggigil tanpa sadar. Ini hanyalah ilusi yang kau ciptakan. Saya tidak percaya itu. Selain itu, Anda menempatkan Wulin dan Lizzie bersama. Apa yang akan terjadi di antara mereka? Bahkan jika Anda menggunakan obat pada mereka, mereka tetap tidak akan. Old Demon Nightmare terkikik dan berbicara, benarkah? Tidak tahukah kamu bahwa antara seorang pria dan pria lain, mereka sebenarnya dapat berhenti berbicara. Saya setuju untuk, Tang Wulin berlutut dan muntah selama lebih dari 10 menit. Kepalanya masih berputar meskipun kondisinya sekarang, sementara perutnya bolak-balik seperti sungai yang bergolak. Dia belum pernah merasakan sakit ini sebelumnya, bahkan ketika dia berhasil menembus segel Raja Naga Emas. Old Demon Nightmare membawanya dalam perjalanan selama 1 jam penuh. Selama waktu itu, dia diperlihatkan semua operasi dan fungsi Skywing. Tang Wulin telah mengalami semua yang bisa dilakukan pesawat terbang. Meskipun memiliki kekuatan fisik yang melebihi orang biasa, dia masih tidak bisa menahan cambukan kecepatan tinggi yang menakutkan dan perputaran manuver pesawat. Old Demon Nightmare berdiri tidak jauh darinya. Tidak berguna. Lihatlah dirimu yang tidak berguna. Saya masih baik-baik saja meski sudah tua. Lihat dirimu sekarang. Berdiri cepat. Ayo pergi lagi. Kamu sudah istirahat terlalu lama. Aku akan melepaskan kabut racun untuk rekan-rekanmu jika kamu tidak berdiri sekarang. Kamu. Ini terjadi 3 kali lagi. Kekuatan sepertinya telah terkuras dari Tang Wulin. Dia merasa kacau dan seluruh tubuhnya seperti hancur berantakan. Tubuhnya terasa lemah dan lemas sehingga dia bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Wajahnya pucat seperti hantu. Dia tidak merasa ingin muntah karena tidak ada apa-apa di perutnya untuk muntah lagi. Old Demon Nightmare mengangkatnya dari pesawat dan melemparkannya ke tanah. Dia meregangkan tubuhnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan senyuman di wajahnya. Sudah lama sekali aku tidak merasakan perasaan bejat seperti itu. Mengapa saya merasa sangat senang melihat Anda kesakitan? Apa menurutmu aku punya masalah mental? 824 muntah. Tang Wulin dapat mendengar kata-katanya dengan jelas, tetapi dia tidak dapat mengatakan apapun sebagai tanggapan. Bagaimanapun, dia tidak bisa memikirkan banyak hal untuk dikatakan. Dia hanya ingin mengucapkan semua kutukan terburuk di dunia pada pria ini. Di saat berikutnya, dia merosot ke tanah dan jatuh tertidur lelap. Sebuah bayangan melintas dan Old Demon Blight muncul di samping sisi Old Demon Nightmare. Tidak buruk, dia bisa menahan siksaan jauh lebih baik dari yang saya bayangkan. Sisanya gagal setelah 2 kali percobaan. Tang Wulin berhasil menahan 3 dan masih bisa mengutuk Anda di dalam hatinya beberapa saat yang lalu. Sangat mengesankan. Dia bibit yang bagus. Bibit yang baik harus disiksa dengan baik. Menghadirkan badai yang bahkan lebih intens. Tang Wulin mengalami penderitaan yang mengerikan selama beberapa hari berikutnya. Setiap kali dia bangun, Old Demon Nightmare membawanya ke pesawat untuk penerbangan menyedihkan lainnya. Dia mengalami aerobatik yang sangat rumit di ketinggian berulang kali. Setelah kedua kalinya, dia berhenti muntah, tetapi dia merasa sangat mual dan pusing. Tang Wulin akhirnya mengerti mengapa gangguan mental terjadi di sini karena dia merasa dirinya sendiri sudah dekat dengan titik itu. Jika para senior sebelumnya datang ke sini dan mengalami pertemuan seperti itu, akan sangat mudah bagi mereka untuk menderita secara mental. Tang Wulin tidak tahu sudah berapa lama rasa pusingnya mulai berkurang. Dia juga menemukan bahwa pikirannya sedang jernih dan dia bisa fokus sekali lagi. Dia tercengang saat mengetahui bahwa dia telah mulai beradaptasi dengan proses tersebut. Ya, pusing tidak lagi datang, tidak peduli seberapa keras pesawat berputar di udara, seberapa mendadak akselerasi dan deselerasi darurat, atau seberapa mengerikan manuver vertikal dan mundur. Dia sudah terbiasa dari waktu ke waktu. Selain itu, ia mulai bisa merasakan arah di ketinggian. Dia bisa melihat laut dan awan di sekitarnya dengan jelas. Bahkan saat Old Demon Nightmare menerbangkan pesawat sesuai dengan keinginannya sendiri, rasa mual masih memudar.
Setiap pendakian tidak terlalu meresahkan dibandingkan pengalaman sebelumnya. Akhirnya, dia mulai merasakan kegembiraan terbang bebas di langit. Ayolah, teruskan, Old Demon Nightmare. Mungkinkah Anda tidak bisa terbang lagi? Saya pikir Anda terlalu tua untuk itu, kan? Tang Wulin berbicara dengan ganas. Old Demon Nightmare meletakkan tangannya di pinggul. Dia menatap Tang Wulin dengan alis terangkat. Bocah, menurutmu orang tua itu tidak punya metode lagi untuk menyiksamu? Baiklah, karena rasa mual Anda hilang, giliran Anda untuk menerbangkan pesawat. Giliran saya. Tang Wulin tertegun sejenak. Perasaan menjadi pilot sama sekali berbeda dengan menjadi penumpang. Untuk beberapa alasan, Tang Wulin tidak merasakan ketidakpastian atau ketakutan ketika dia melihat banyak tombol dan panel kontrol di depannya. Sebaliknya, itu semua terasa sangat akrab baginya. Iya. Dia sudah tahu apa yang harus dilakukan karena dia menghabiskan setiap hari menonton Old Demon Nightmare menekan tombol-tombol ini untuk menyiksanya. Mereka sudah membakar pikirannya. Dia bisa mengingat dengan jelas bentuk penderitaan apa yang akan ditimbulkan setiap tombol. Dia bahkan lebih akrab dengan ekspresi yang muncul di wajah Old Demon Nightmare ketika dia akan melakukan sesuatu. Dia menekan tombol dengan kaku untuk persiapan lepas landas. Rasa keakraban menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Dia menarik kontrol siklik saat Skywing F-17 berakselerasi secara bertahap sebelum naik ke udara. Tang Wulin merasa seolah-olah sedang membumbung tinggi di awan dalam sekejap saat pesawat turun dari tanah. Tidak hanya rasa keakrabannya semakin kuat, tetapi dia juga merasa benar-benar riang, seperti ikan yang memasuki laut untuk pertama kalinya. Pada saat itu, rasa sakit yang dia rasakan berubah menjadi kegembiraan. Dia mematikan beberapa saklar secara tidak sadar dan menarik kontrol siklik ke posisi akhirnya. Dia memandu pesawat untuk melakukan belokan mundur di udara. Pesawat sedikit bergetar selama proses membalik. Itu sedikit tidak stabil, jadi Tang Wulin berpegangan erat pada kontrol siklik dengan harapan menyelesaikan aksi dengan paksa. Itu berakselerasi dan terus melambung lebih tinggi. Skywing F-17 mulai terbang di langit di bawah kendali Tang Wulin. Dia sebelumnya telah belajar mengoperasikan mecha. Selain itu, dia sudah tidak terpengaruh oleh berbagai gaya benturan dan pusing yang disebabkan oleh pesawat. Saat dia terbang di langit, dia merasa bisa memerintahkan Skywing F-17 semudah menjadi bagian dari tubuhnya sendiri. Itu hanya terasa nyaman. Tang Wulin masih sedikit kaku saat mengoperasikan pesawat pada awalnya, tetapi secara bertahap, gerakannya menjadi mahir. Kemampuan fisiknya memungkinkan dia untuk mengoperasikan pesawat. Tangannya lincah, dan ketahanan tubuhnya terhadap kekuatan benturan memungkinkannya membuat Skywing F-17 melakukan serangkaian manuver aerobatik yang ekstrim. Pesawat terbang tinggi dan rendah, naik turun, berguling dan berbelok, dan terjun dengan cepat. Itu gesit seperti burung di langit. Tang Wulin menikmati perasaan akselerasi darurat setelah dia menyelesaikan rollover paling banyak. Rasanya seperti dia membebaskan dirinya dari setiap perawatan di dunia. Aliran bayangan melintas melewati tubuhnya. Saat dia dengan enggan mendaratkan pesawat di tanah, dia menemukan bahwa suara Old Demon Nightmare telah hilang. Saat dia berbalik untuk melihat, dia terkejut melihat bahwa Old Demon Nightmare sudah lenyap. Di dalam gua, muntah. Old Demon Nightmare membungkuk seolah dia akan muntah. Tubuhnya bahkan berkedip di antara kenyataan dan ilusi. Apa ini? Sungguh tidak nyaman duduk di kursi kopilot. Mengapa jiwa saya menderita karena dampak kekerasan seperti itu? Bagaimana Booger belajar mengoperasikan pesawat secepat itu? Ini tidak logis. Old Demon Blade memandang Old Demon Nightmare dengan linglung. Tubuhmu. Old Demon Nightmare melambaikan tangannya dengan acuh. Saya baik-baik saja. Tubuh saya belum beradaptasi dengan ini. Selain itu, kami sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Mungkinkah Anda masih tidak mau berpisah dengan saya jika terjadi sesuatu? Old Demon Blade mencibir. Oke, situasi kita masih lebih baik dari mereka. Ngomong-ngomong, saya pikir mereka akan segera bangun. Aku akan berdiri sebagai penghormatan diam-diam untuk orang-orang kecil itu. Tang Wulin dengan mantap mendaratkan pesawat. Dia melihat Old Demon Nightmare berdiri di sana setelah dia melompat dari pesawat. Siapa yang memberi Anda izin untuk mendarat? Terus terbang. Anda hanya diizinkan untuk turun ketika saya mengatakan bahwa Anda bisa berhenti berlatih. Old Demon Nightmare melambaikan tangannya seolah-olah dia sedang menepuk lalat sebelum dia membawa Tang Wulin kembali ke pesawat. Apapun masalahnya, Tang Wulin sudah terbiasa terbang jadi dia terus mengemudikan pesawat secara teratur. Akhirnya, Tang Wulin merasa dia pasti telah berlatih terbang selama total 1 bulan. Dia sudah berhasil menjadi satu dengan Skywing F-17. Baiklah, anggap saja ini sehari. Hari ini adalah hari di mana kamu bisa pergi dan mencuri pesawat.
Old Demon Nightmare mengizinkan Tang Wulin meninggalkan pesawat. Dia mengangkat tangannya dan menepuk kepala Tang Wulin. Tang Wulin pingsan. Tang Wulin dengan terkejut menemukan bahwa dia segar dan bersemangat ketika dia bangun sekali lagi. Kondisinya telah pulih kembali ke puncaknya. Dia masih berdiri di samping pesawat dengan Old Demon Nightmare. Old Demon Nightmare duduk di kursi pilot sementara Tang Wulin secara alami duduk di kursi kopilot. Old Demon Nightmare berbicara dengan datar, lakukan pendaratan di udara. Tidak perlu sabuk pengaman. Aku akan mengusirmu nanti. Andalkan diri Anda sendiri untuk segala hal lainnya. Saya akan melepaskan kabut racun jika Anda tidak kembali dengan pesawat dalam waktu 3 hari. Apakah kamu mengerti? Ya, Tang Wulin menunduk dan menjawab. Dia sepertinya sudah diintimidasi untuk tunduk. Kali ini, Old Demon Nightmare menerbangkan pesawat dengan sangat stabil. Segera, Skywing F-17 telah mencapai kecepatan maksimum dan melonjak ke ketinggian beberapa ribu meter. Tidak ada kanopi pesawat, sehingga angin kencang menyebabkan Skywing F-17 bergetar hebat. Suhu yang sangat rendah bahkan dengan cepat menghabiskan kemampuan fisik Tang Wulin. Komunikator di dalam pesawat tiba-tiba membunyikan, ini adalah Korps Angkatan Darat Laut Utara yang memerintahkan Anda untuk mengurangi ketinggian. Jika tidak, kami akan menembakmu. Old Demon Nightmare mencibir. Tiba-tiba, dia melakukan side roll dengan Skywing F-17. Dia kemudian tiba-tiba terjun ke darat. Tang Wulin tidak memasang sabuk pengaman, jadi perubahan mendadak itu hampir membuatnya roboh. Dia buru-buru meraih pegangan untuk menstabilkan dirinya. Berangkat, aku akan memberimu tumpangan. Skywing F-17 bergetar di udara, lalu dibalik secara horizontal. Tang Wulin belum bereaksi terhadap situasi ketika kekuatan yang kuat menarik tangannya, dan dia merasa seperti dibuang seperti sampah. Langit dan tanah berputar. Tang Wulin pertama kali merasakan bahwa tidak ada parasut atau sejenisnya di tubuhnya, dia juga tidak mendapat bantuan dari teman-temannya yang mampu terbang. Jadi aku dibuang begitu saja. Tubuhnya jatuh dengan kecepatan tinggi, dengan gravitasi tanah yang luar biasa menariknya, dan dia jatuh seperti bom. Tang Wulin sudah beradaptasi dengan pusing di langit sejak menerbangkan pesawat, jadi setidaknya dia mampu membedakan antara tanah dan langit. Dia menyesuaikan tubuhnya dulu sejenak sebelum dia tenang. Tanaman merambat Kaisar Blue Silver dengan cepat terlepas dari tubuhnya dan menyatu di atas kepalanya. Kaisar Blue Silver menjalin jaring besar sebelum perlahan-lahan mengencang dan berubah menjadi parasut. 825 pembajakan pesawat lintas udara. Saat udara didorong mundur, penurunan Tang Wulin mulai melambat. Senyum tipis muncul di wajahnya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak dapat menemukan solusi? Saya memikirkannya beberapa waktu yang lalu. The Blue Silver Grace memiliki banyak kemampuan luar biasa dan ini jelas ditampilkan pada saat itu. Jika itu benar-benar rumput, tentu saja, itu tidak mungkin menahan percepatan sekuat itu. Namun, dia sebenarnya adalah Kaisar Blue Silver dengan amplifikasi Blue Silver Overload Transformation. Mudah bagi Kaisar Blue Silver untuk menopang berat badannya. Namun, Tang Wulin baru saja menyeringai ketika wajahnya membeku. Dia melihat dua Skywing F-17 melewatinya di kedua sisi. Korps Angkatan Darat Nordsea sangat cepat dengan tanggapan mereka. Kedua Skywing F-17 berputar-putar sebelum melayang di depannya. Tang Wulin menyaksikan ketika mereka menembakkan jaring besar langsung ke arahnya, menjerat seluruh tubuhnya. Apakah ini penangkapan udara? Dia tertangkap di udara untuk kedua kalinya. Terakhir kali dia berurusan dengan akuisisi udara Korps Angkatan Darat Nordsea, dia menggunakan Overlord Dragon untuk membebaskan diri. Dia berada di udara di atas zona maritim dekat Korps Angkatan Darat Laut Utara. Bahkan jika dia jatuh, ini tak terhindarkan. Namun, Tang Wulin tidak terkejut tetapi gembira bisa ditangkap di langit. Pesawat itu menarik tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Setelah melalui penyiksaan Old Demon Nightmare, Tang Wulin tidak pingsan karena ledakan akselerasi yang tiba-tiba. Arus listrik yang kuat menembus jaring dan Tang Wulin merasa seluruh tubuhnya langsung mati rasa. Armor tempurnya dilepaskan dengan sendirinya untuk melindunginya dari guncangan. Tang Wulin mendengus saat dia mengayunkan tangannya untuk menyulap dua tanaman merambat Kaisar Blue Silver. Tanaman merambat The Blue Silver Emperor bergerak ke atas dan merayap di sepanjang jaring sampai melilit ekor pesawat. Tang Wulin menarik dirinya ke atas pohon anggur, semakin dekat dan dekat ke pesawat. Tampak jelas bahwa awak penerbangan Korps Angkatan Darat Nordsea belum menyadari apa yang terjadi. Menangkap seorang penyerang lintas udara adalah tugas yang mudah bagi mereka. Umumnya, ketika seseorang terjebak dalam akuisisi udara, akselerasi yang tiba-tiba akan membuat target tidak dapat melawan. Sekalipun mereka dalam kondisi fisik puncak, sengatan arus listrik tegangan tinggi akan menjaga mereka.
Jika bukan karena keberadaan Master Armor Perang Dua Kata, akuisisi udara praktis akan selalu berhasil. Sayangnya bagi mereka, pilot ini menghadapi Tang Wulin yang kekuatan fisiknya tidak kalah dengan Master Armor Perang Dua Kata. Tang Wulin memanfaatkan rumput Blue Silver dengan cepat naik ke ekor. Sementara itu, Skywing F-17 sudah mulai kembali ke pangkalan. Dengan mengencangkan cengkeraman Blue Silver Grace, dia perlahan-lahan mendekat ke kokpit. Pilot itu terbang dengan mantap ketika dia melihat cahaya redup sedikit. Bingung, dia tiba-tiba mendengar suara ketukan yang tiba-tiba. Dia mengangkat kepalanya dan mendongak tepat pada waktunya untuk melihat Tang Wulin terbaring di kokpit, melambaikan tangannya padanya. Tang Wulin sepertinya memberi isyarat agar dia keluar. Pilot itu terkejut, tetapi reaksinya sangat cepat. Dia memandu pesawat untuk melakukan belokan samping secara instan. Saat itu, dia mendengar suara hancur. Sepasang cakar emas tajam yang berkilauan telah mencapai kaca yang diperkuat di kokpit, langsung memecahkannya. Tang Wulin berbalik dan masuk ke dalam kokpit sebelum dia mendarat di kursi baris belakang. Selamat tinggal. Tang Wulin menekan tombol ejektor. Pilot yang diuji cobakan diluncurkan karena pesawat masih dalam proses berbelok dengan kecepatan tinggi. Kursi lontar pasti memiliki parasut. Tang Wulin mengandalkan cakar naga emasnya yang tajam untuk menstabilkan dirinya dengan kuat di pesawat berputar berkecepatan tinggi. Tanaman merambat Blue Silver Emperor kemudian ditembakkan dengan kecepatan kilat dan melilit pesawat untuk menutup kokpit sementara. Tang Wulin berpegangan pada Kaisar Blue Silver-nya dan berjalan ke kursi pilot. Dia kemudian mengoperasikan kontrol dengan cara yang terlatih namun cepat. Sementara itu, Skywing F-17 sudah mengeluarkan segala macam suara peringatan. Tang Wulin pertama memutuskan komunikasi antara pesawat dan menara kontrol, lalu dia menarik kontrol siklik. Pesawat berhasil mendapatkan kembali keseimbangan di bawah bimbingan Tang Wulin. Suara mendesing. Sebuah Skywing F-17 dengan cepat melewati sisinya. Jelas sekali bahwa ini adalah pesawat lain dari sebelumnya. Pesawat dengan cepat terbang ke depan saat melepaskan jaringnya sekali lagi. Kali ini membidik seluruh pesawat yang sekarang diterbangkan oleh Tang Wulin. Tang Wulin tidak akan pernah membiarkannya begitu mudah. Dia mendorong kontrol siklik dan Skywing F-17 tiba-tiba turun dan menghindari jaring akuisisi udara dari bawah. Cahaya untuk turbin ejektor bersinar terang saat mendorong pesawat untuk berakselerasi secara instan. Kecepatannya melebihi pesawat lain saat terbang ke arah Pulau Iblis. Tampak jelas bahwa pesawat satunya belum siap untuk menyerah. Karena upaya Tang Wulin untuk memutus komunikasi, serangkaian suara artileri meledak di bagian belakang F-17 saat sejumlah besar sinar cahaya tersebar. Tang Wulin tetap tenang seperti biasa saat tangannya melewati panel kontrol di depannya. Skywing F-17 berguling secara horizontal dan melakukan serangkaian manuver mengelak yang cepat. Dia tidak menyadari bahwa teknik aerobatik yang dia lakukan saat itu disebut The Motorist Bat. Kelelawar mengandalkan ekolokasi mereka untuk mendeteksi objek dan merupakan penerbang yang sangat gesit. Pergerakan udara mereka sangat tidak terduga. Artileri dari belakang benar-benar meleset. Tang Wulin menarik pesawat untuk melakukan putaran. Itu memotong busur sempurna di langit, muncul di belakang pesawat lain. Tang Wulin ragu sejenak sebelum memutuskan untuk tidak menembak pesawat lain pada akhirnya. Dia mempercepat dengan tiba-tiba saat dia terjun langsung ke laut di bawah. Pilot lainnya tiba-tiba berputar ke belakang pesawat Tang Wulin, membuat situasi menjadi sangat genting. Pejuang musuh tahu bahwa dia akan menjadi sasaran langsung, jadi dia buru-buru melakukan serangkaian manuver untuk mengelak. Namun, sudah terlambat baginya untuk melanjutkan pengejarannya ketika pesawat yang diterbangkan oleh Tang Wulin melayang lebih jauh di radar. Jarak 30 km bukanlah apa-apa bagi pesawat terbang dengan kecepatan tinggi. Dengan kilatan cahaya, pesawat yang dikemudikan oleh Tang Wulin telah terjun keluar perbatasan Pulau Iblis dan menghilang ke udara tipis. Wah, Tang Wulin bersorak saat dia duduk di pesawat konvertibel. Dia melambaikan tangannya dengan kuat saat pesawat mendarat dengan mulus di bawah operasinya. Sementara itu, Old Demon Nightmare baru saja kembali juga. Ekspresi aneh melintas di wajah Old Demon Nightmare saat dia menyaksikan Tang Wulin melompat turun dari pesawat, bersorak kegirangan. Kamu bahagia, kan? Old Demon Nightmare menatap Tang Wulin. Senyuman Tang Wulin lenyap saat dia melihat tatapan iblis tua, tapi dia tetap berbicara, aku sudah melakukan apa yang kamu minta. Saya telah menerbangkan pesawat di sini. Bisakah Anda melepaskan rekan saya sekarang? Old Demon Nightmare tersenyum. Lepaskan mereka. Sejak kapan saya mengatakan saya akan melepaskan mereka? Ayo, lihat situasi mereka sekarang. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangan kanannya di udara saat adegan sebelumnya muncul sekali lagi. Namun,
Tang Wulin melihat ke tempat kejadian dan menemukan gumpalan kabut merah muda menyebar di gua dan menutupi 6 temannya di 3 gua. Kamu, Tang Wulin menjadi pucat karena ketakutan. Kegembiraan yang dia rasakan dari usahanya yang berhasil merebut pesawat sirna. Wajah Old Demon Nightmare berubah menjadi senyuman teduh. Oh, maafkan saya. Saya tidak mengontrolnya dengan hati-hati, jadi saya tidak sengaja membocorkan kabut racun. Ini buruk. Tang Wulin berlari ke depan saat cakar naga emas di tangan kanannya bersinar terang. Dia mengarahkan pukulan langsung ke Old Demon Nightmare. Dia telah menderita selama berhari-hari untuk memenuhi permintaan Old Demon Nightmare, namun dia hanya, Tang Wulin sudah dekat dengan kegilaan saat ini. Jika rekan-rekannya harus, bagaimana mereka bisa bertahan? Bayangan itu muncul sekali, dan serangan Tang Wulin meleset. Old Demon Nightmare melambaikan tangan kanannya sekali. Tiba-tiba, kabut merah muda di 3 gua itu tampak terkendali dan mendapatkan kembali bentuk bola aslinya sekali lagi. 825. 826 berenang. Tang Wulin tertegun sejenak, tetapi dia menyerang untuk kedua kalinya pada akhirnya. Dia meraung marah, apa yang kamu lakukan? Old Demon Nightmare mengangkat bahu. Tidak ada, hanya saja aku tidak suka melihatmu bahagia. Ingat, saya adalah iblis. Setan senang melihat orang lain dalam kesakitan dan kesedihan. Aku akan memberimu pencerahan tentang kegembiraan yang ekstrim menghasilkan kesedihan jika aku melihatmu bahagia lagi. Nafas Tang Wulin terdengar sesak saat ini. Dia tidak pernah membenci siapapun dalam hidupnya saat dia melihat Old Demon Nightmare. Pada saat ini, dia berharap bisa merobek orang ini menjadi jutaan keping. Pria ini tidak hanya menyiksa tubuhnya, tetapi juga pikirannya. Jadi apa yang kamu butuhkan untuk melepaskan rekan-rekanku dengan sukarela? Tang Wulin bertanya. Old Demon Nightmare berbicara dengan jijik, itu akan tergantung pada penampilanmu. Apakah Anda pikir saya akan membebaskan mereka hanya dengan meminta Anda mencuri pesawat? Sebenarnya, saya selalu bertanya-tanya bagaimana perasaan mereka setelah tidur satu sama lain terlepas dari hubungan mereka. Saya telah menekan kerinduan batin ini hanya karena Anda, jadi Anda harus berterima kasih kepada saya. Lihatlah ekspresi Anda sekarang. Cepat, saya ingin melihat Anda tersenyum. Kalau tidak, aku akan menyebarkan kabut racun sekali lagi. Kamu, Tang Wulin mengertakkan gigi karena marah. Dia menekan emosinya dengan susah payah sebelum mengelola senyum putus asa di wajahnya. Old Demon Nightmare berjalan di depannya dan menepuk pundaknya. Bagus sekali. Baiklah, Anda akan memulai segmen berikutnya. Biarkan saya memikirkan segmen Anda selanjutnya. Karena melintasi langit bukanlah masalah bagi Anda, selanjutnya berenanglah. Aku akan melepaskan rekan-rekanmu saat kamu bisa berenang dan mencuri pesawat dari seberang pantai. Berenang. Murid Tang Wulin mengerut. Apa yang dia maksud dengan berenang? Dia harus berenang melintasi hamparan laut hitam yang lebarnya ratusan meter dan memiliki kemampuan untuk melahap semua energi apapun yang bersentuhan dengannya. Meski begitu, masih ada 30 km lautan lagi untuk diseberangi, dan dia tidak tahu berapa banyak makhluk jiwa laut yang ada di laut itu. Makhluk jiwa laut di laut begitu kuat sehingga Federasi harus mengirim korps tentara untuk menjaga mereka dan membangun pertahanan yang begitu kuat. Apakah dia memang mampu berenang? Old Demon Nightmare mengangkat tangannya dan menyulap sepotong kristal hitam yang terbang di depan wajah Tang Wulin. Ini adalah kristal mimpi burukku. Ketika Anda merasa bahwa Anda tidak dapat bertahan lebih lama lagi, masukkan kekuatan jiwa Anda ke dalamnya sehingga Anda dapat kembali ke sini. Bagaimanapun, itu terserah Anda. Namun, jika kamu terlalu lama, aku mungkin tidak bisa menahan diri untuk tidak membiarkan mereka membawakanku kegembiraan. Hahaha. Old Demon Nightmare menghilang ke udara, tertawa sepanjang jalan. Tang Wulin meremas kristal mimpi buruk di tangannya saat napasnya menjadi lebih berat. Dia tidak takut akan kesulitan atau tantangan. Namun, dia tidak berpikir bahwa Old Demon Nightmare adalah seseorang yang menepati janjinya. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa mematuhi instruksi Old Demon Nightmare saat menghadapi ancamannya. Old Demon Nightmare tahu bagaimana menarik hatinya. Dia tidak punya pilihan lain selain melakukan penawaran Old Demon Nightmare demi teman-temannya. Tang Wulin ahli dalam berenang, tetapi sangat berbahaya untuk menyeberangi laut saat menghadapi begitu banyak makhluk jiwa laut. Selanjutnya, ada pertahanan Korps Angkatan Darat Laut Utara di sisi lain laut. Dia tidak ragu bahwa dia akan diledakkan dengan intens oleh meriam jiwa Korps Angkatan Darat Nordsea saat dia tiba di darat. Su Lizzie terengah-engah. Pakaian di tubuhnya benar-benar basah oleh keringat. Pikirannya dipenuhi ketakutan sementara tubuhnya mengejang tak terkendali. Putus asa, kau tidak berguna. Apa lagi yang bisa kamu lakukan?
Jika bukan karena kulit Anda yang cantik dan montok yang saya suka, saya akan mengiris Anda menjadi irisan daging untuk makan saya. Saya tahu dari penampilan Anda yang tidak berharga bahwa Anda mungkin bersembunyi di balik yang lain di masa lalu. Beritahu saya apa lagi yang dapat Anda lakukan jika selalu ada orang yang melindungi Anda dari bahaya. Jika Anda bahkan tidak dapat meninggalkan 300 meter ruang laut destruction, kapan Anda akan mencapai pantai seberang? Meski bertahan 3 bulan menerbangkan pesawat, Anda bahkan belum kehilangan berat badan. Tidak berharga, benar-benar tidak berharga. Anda hanya baik-baik saja. Apakah Anda mampu mencuri pesawat? Lupakan saja, lebih baik aku mencari kesenangan dengan orang lain. Su Lizzie terengah-engah. Kemudian, dia melihat sebuah adegan muncul di hadapannya. Hanya ada 2 orang di tempat kejadian ketika kepulan kabut merah tebal menyebar untuk menyelimuti kedua tubuh mereka. Orang-orang itu adalah Ye Xinglan dan Xie Xie. Tidak, Su Lizzie segera meraung dengan suara yang terdengar tidak manusiawi. Dia menyaksikan tanpa daya ketika tubuh Ye Xinglan mulai bergerak-gerak seolah-olah dia telah terbangun dari koma sementara tubuh Xie Xie mulai menggigil saat pakaian di tubuhnya berangsur-angsur terlepas. Dia meraung dengan cara berduka. Tidak, tolong jangan. Saya akan berusaha lebih keras. Saya pasti bisa berenang ke pantai seberang. Saya pasti. Tolong hentikan. Hentikan. Dia berlutut di tanah di depan Old Demon Nightmare dengan dentuman sementara seluruh tubuhnya mengejang tak terkendali. Pikirannya sudah diambang kehancuran. Jika bukan karena secercah harapan tersisa, dia tidak akan berharap untuk hidup di dunia ini. Retak, sebuah batang logam jatuh dari langit dan menghalangi dia untuk menerkam ke arah Ye Xinglan dan Xie Xie. Ke laut, Old Demon Nightmare berteriak dingin pada Su Lizzie. Mengaum, Su Lizzie meraung marah. Matanya merah saat dia berlari menuju Destruction Sea yang gelap seperti tinta. Melambaikan tangannya dengan putus asa, dia berenang dengan panik menuju laut terbuka sementara energi di tubuhnya diserap dalam kecepatan kilat. Gelombang beriak melintasi laut. Tubuhnya yang gemuk menghasilkan semburan energi sehingga air laut terbelah saat dia bergerak melalui air. Tubuhnya semakin lemah tetapi jiwanya, di sisi lain, sangat energik. Jika dia gagal berenang keluar dari Destruction Sea, Sister Xinglan akan. Pikiran ini sendiri memberinya semua kekuatan jiwa yang sekarang menyembur keluar dari tubuhnya. Dia sedang berenang dalam keadaan gila-gilaan. Old Demon Nightmare berdiri di tepi pantai saat dia tersenyum jahat. Adegan yang menampilkan Ye Xinglan dan Xie Xie berubah menjadi gelembung yang menghilang tanpa jejak. Dia menyaksikan Su Lizzie telah melintasi ruang laut yang gelap gulita dan sekarang berada di wilayah Laut Biru. Namun, makhluk jiwa laut segera mulai muncul di sekitarnya. Su Lizzie melambaikan tangannya dengan panik saat semua jenis teknik sekte Tang seperti mengontrol naga penangkap derek dan tangan giok misterius muncul sebagai pusaran di laut. Makhluk jiwa laut dimusnahkan olehnya saat dia mencurahkan segala upaya untuk berenang menuju ujung yang lebih dalam. Hal ini berlanjut sampai bercak darah muncul di tubuhnya dengan banyak luka dan luka di kulitnya. Tang Wulin tidak ingin bergeming sama sekali saat dia berbaring di pantai. Dia merasa seperti seluruh tubuhnya telah hancur. Meski demikian, dia masih bisa mengingat dengan jelas ketika sinar iblis raksasa itu menancapkan giginya yang tajam menusuk kulitnya yang sepertinya beberapa saat yang lalu. Bahkan sisik naga emasnya tidak mampu menahan makanan yang menakutkan. Itu adalah kristal mimpi buruk yang membawanya kembali pada saat-saat terakhir, tetapi dia sudah kelelahan. Dia mengandalkan basis kultivasinya dan fungsi ajaib Kaisar Blue Silver untuk keluar dari laut penghancuran. Namun, masih ada sumber kehidupan yang padat di ruang maritim di luar yang bahkan lebih menakutkan. Bahkan tidak ada satupun makhluk jiwa laut yang berada di bawah basis budidaya 100 tahun di laut karena mereka akan dimangsa oleh makhluk jiwa laut yang lebih kuat. Semua jenis makhluk jiwa laut itu menakutkan karena mereka datang berkelompok. Aura garis keturunan Raja Naga Emas bisa meneror segala sesuatu di darat, tetapi efeknya terbatas di laut. Tang Wulin telah mencurahkan semua usahanya namun dia hanya bisa maju 500 meter di laut sebelum dia kelelahan dan gagal menahan serangan monster jiwa laut. Ada monster jiwa laut yang tak terhitung jumlahnya yang membentang sejauh yang dia bisa lihat. Akhirnya, dia kehilangan semua harapan. Dia sudah mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh tanpa berpikir, tetapi monster jiwa laut yang kuat muncul tanpa akhir. Aku tidak bisa melakukan ini. Saya tidak berpikir saya bisa berenang melewati ruang maritim ini bahkan jika saya mampu menjadi judul Douluo. Tang Wulin mulai merasa putus asa. Namun, setiap kali dia memikirkan kesulitan rekan-rekannya di mana jika dia gagal berenang melewati area ini, rekan-rekannya akan. Dadanya tiba-tiba menegang saat memikirkan ini. Dia berbalik dan duduk tegak tanpa sadar.
Seorang pria di kejauhan berjalan ke depan Tang Wulin sebelum duduk. Tang Wulin tercengang saat melihat pria itu. Dia bukan Old Demon Nightmare atau rekan-rekannya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu pria itu sejak pertemuan terakhir mereka di tempat ini. Senior, Old Demon Blight yang rambut dan jenggotnya putih semuanya tersenyum hangat. Aku sudah tahu semua tentangmu. Mimpi buruk benar-benar tercela. Ekspresinya mengungkapkan kebencian dan kebencian yang mendalam saat dia mengatakan itu. 827 menyerap aura penghancuran. Harapan muncul di hati Tang Wulin saat dia melihat lelaki tua itu. Senior, bantu aku, tolong bantu aku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Old Demon Blight menghela nafas. Maaf, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa melawan Old Demon Nightmare karena dia terlalu kuat. Saya hanya memanfaatkan kesempatan ketika dia sedang beristirahat untuk bertemu Anda secara diam-diam. Apa yang dia minta dari Anda sehingga Anda sangat menderita? Tang Wulin buru-buru memberikan deskripsi singkat tentang pertemuannya. Old Demon Blight memberikan senyum paksa setelah mendengarkan perjuangannya dan berbicara, dia memberimu misi yang mustahil seperti yang diharapkan. Mengingat Anda hanya seorang Master Armor pertempuran satu kata, tidak mungkin untuk berenang keluar dari ruang maritim ini bahkan jika Anda adalah Master Armor pertempuran tiga kata karena ada monster jiwa 100.000 tahun yang ada di perairan ini. Tang Wulin berbicara dengan bingung, jadi apa yang harus saya lakukan? Old Demon Blight menjawab, Nightmare bukanlah manusia yang sabar, apalagi dia akan labil secara emosional jika ini terus berlanjut. Temanmu dalam bahaya. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan mereka, tapi saya punya cara untuk membantu Anda berenang keluar dari ruang laut ini, hanya itu. Bagaimana? Tolong bantu aku. Tang Wulin buru-buru bertanya seolah-olah dia baru saja memegang sedotan penyelamat hidup. Old Demon Blight menghela nafas sebelum dia berbicara, metode ini sangat berbahaya, dan juga sangat membebani tubuhmu. Apakah Anda benar-benar ingin belajar? Hanya itu mungkin menyebabkan kamu kehilangan akal jika kamu tidak hati-hati. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Aku tahu kalau Old Demon Nightmare hanya menyiksa kita tanpa niat untuk membiarkan kita pergi. Bagaimanapun juga, aku akan mati, jadi aku akan berjuang sampai akhir. Saya tidak ingin menonton tanpa daya karena rekan-rekan saya tetap tersiksa olehnya. Tolong ajari aku. Old Demon Blight mengangguk. Baik-baik saja maka. Karena Anda dan saya telah ditakdirkan untuk bertemu, saya akan membimbing Anda di sebuah jalan. Anda telah melihat fragmen kehancuran di tengah Pulau Iblis. Ada kekuatan destruktif yang menakutkan di fragmen kehancuran. Namun, juga disertai dengan kekuatan kehidupan yang sifatnya tidak merusak saat jatuh ke alam manusia. Oleh karena itu, ia mampu menekan kekuatan fragmen kehancuran ini untuk setidaknya menyebarkan pengaruhnya. Keberadaan Nusantara justru karena fragmen penghancuran ini. Di sisi lain, makhluk jiwa laut di sekitarnya tertarik oleh kekuatan hidup yang dihasilkan oleh fragmen penghancuran. Faktanya, makhluk jiwa laut ini sangat menyukai kekuatan hidup yang padat itu karena manfaatnya. Pada saat yang sama, mereka juga sangat ketakutan akan energi penghancur. Hanya ada satu cara untuk berenang melewati ruang laut ini dengan aman. Itu untuk mencemari dirimu dengan aura destruction fragment. Makhluk jiwa laut secara alami akan menjauh dari Anda setelah merasakan aura kehancuran. Jadi, kamu hanya perlu berenang sejauh 30 km yang menurutku bukan masalah dengan kemampuanmu. Tapi bagaimana cara mencemari diri saya dengan energi fragmen penghancuran? Xie memandang Old Demon Blight dengan ekspresi kerinduan. Old Demon Blight memberikan senyuman yang dipaksakan dan berkata, ini akan sangat menyakitkan dan juga sangat berbahaya. Jika kemauan Anda tidak cukup kuat, aura kehancuran akan melahap jiwa Anda, dan kemudian tubuh Anda. Apakah menurutmu kemauanmu cukup kuat? Xie berbicara tanpa ragu sedikit pun, saya bisa dan saya akan. Untuk Yuanen dan semua orang, saya bisa melakukan apa saja. Saya mohon kepada Anda senior, tolong ajari saya. Old Demon Blight menghela nafas sekali. Baik-baik saja maka. Bersiaplah untuk proses yang sangat menyakitkan. Ya, itu sangat menyiksa. Tang Wulin bisa merasakan rasa sakit yang dijelaskan oleh Old Demon Blight tepat saat dia perlahan mendekati fragmen kehancuran sampai dia berada 1000 meter darinya. Dia memegang kristal ungu di tangannya yang memancarkan aliran fluktuasi energi aneh yang mampu melemahkan atau melemahkan beberapa aura mengerikan dari energi penghancuran. Bahkan kemudian, energi penghancuran masih bisa melonjak ke tubuhnya dengan mudah. Sakitnya tak tertahankan, seolah-olah tubuh seseorang dicabik-cabik dan kemudian disatukan lagi. Proses penghancuran dan fusi diulang terus-menerus. Bayangkan bagaimana rasanya ketika tubuh Anda hancur tetapi bergabung kembali setelah banyak siklus.
Setiap perasaan dan sensasi terasa begitu jelas hingga membara ke dalam jiwanya. Siksaan itu melampaui kata-kata. Bahkan untuk seseorang yang tangguh seperti Tang Wulin, dia terus berteriak kesakitan. Meskipun demikian, tubuhnya akan tercemar kabut ungu kehitaman yang hampir tidak terlihat setiap kali tubuhnya hancur dan bergabung kembali. Tang Wulin tahu bahwa itu adalah destruction aura yang dijelaskan oleh Old Demon Blade. Di dalam gua, Old Demon Nightmare cemberut. Siksaanmu lebih kejam dariku, tapi kau berpura-pura menjadi orang baik. Old Demon Blade terkikik dan berbicara, itulah perbedaan antara kamu dan aku. Kamu ditakdirkan untuk menjadi iblis tetapi aku, di sisi lain, mungkin masih menjadi orang suci. Omong kosong, omong kosong. Anda adalah orang suci omong kosong. Jika mereka mengetahui bahwa bongkahan Blight Crystal yang Anda berikan adalah untuk meningkatkan kepekaan tubuh dan jiwa mereka sehingga mereka akan merasakan sakit 10 kali lebih banyak, akankah mereka tetap berterima kasih? Old Demon Blade berbicara dengan cara yang rasional, saya melakukan ini untuk kebaikan mereka. Hanya ketika mereka peka terhadap perubahan dalam tubuh mereka barulah mereka dapat mengetahui apa batasan mereka. Jika rasa sakitnya tidak cukup kuat dan mereka memasuki tempat itu dengan sembrono, apa yang akan mereka lakukan ketika tubuh mereka tidak dapat menahan rasa sakit dan mereka mengalami gangguan mental? Saya orang yang penuh kasih. Omong kosong, omong kosong. Anda hanya melakukan itu agar Anda dapat melihat mereka lebih menderita. Mereka seharusnya menyerap aura kehancuran yang cukup dalam waktu sekitar 1 bulan, namun dengan tindakan Anda, saya pikir mereka bahkan tidak bisa menyerap cukup dalam 3 bulan. Old Demon Blade berbicara, kamu juga menikmati ini. Itu sangat efektif. Ketika Tang Wulin melangkah ke laut penghancuran yang gelap gulita sekali lagi, dia segera merasakan perubahan di tubuhnya. Laju energinya yang dimakan oleh laut berkurang jelas. Selanjutnya, dia merasa seperti menyatu dengan laut penghancuran. Seolah-olah tubuhnya adalah bagian darinya. Itu hanya perasaan sesaat karena energi di tubuhnya terus terkuras, hanya kurang kuat dari sebelumnya. Ketika dia keluar dari laut penghancuran dan memasuki laut yang dipenuhi dengan makhluk jiwa laut, rasanya sama. Tang Wulin menemukan bahwa beberapa makhluk jiwa laut yang lebih lemah menghindarinya, hanya binatang jiwa segel dari basis budidaya 1000 tahun yang masih berani menyerangnya. Dia secara alami mampu bertahan lebih lama setelah dia menghemat kekuatan jiwanya ketika dia keluar dari laut penghancuran. Kali ini, dia berenang sejauh 1 kilometer sebelum dia tidak tahan lagi. Dia mengandalkan kristal mimpi buruk untuk kembali ke pulau itu. Dia masih sangat lemah seperti sebelumnya tetapi setidaknya dia telah menemukan jalan. Dia telah menemukan cara untuk berenang lebih jauh ke laut. Meskipun dia tidak ingin kembali ke daerah dekat fragmen kehancuran, dia tidak punya pilihan selain kembali ke tempat itu. Kemampuan untuk berenang melewati laut menunjukkan bahwa dia mungkin bisa membawa serta rekan-rekannya meninggalkan tempat mimpi buruk ini. Dia pertama-tama harus membuat dirinya lebih kuat jika dia ingin menyelamatkan rekan-rekannya. Tang Wulin meraih Blight Crystal sekali lagi dan kembali ke daerah dekat fragmen kehancuran dengan emosi yang begitu kuat di dalam hatinya. Dia mendekati fragmen kehancuran dengan hati-hati dengan mengambil satu langkah pada satu waktu. Dia merasakan tubuhnya hancur dan bergabung kembali sekali lagi. Garis keturunan Raja Naga Emas berfluktuasi hebat di tubuhnya selama proses ini. Tang Wulin bisa merasakan esensi darahnya melonjak dan terlempar. Warna ungu hitam di tubuhnya menjadi lebih gelap ketika dia mendekati fragmen kehancuran berulang kali. 828 kegigihan Sulizi. Aduh, Yue Zhengyu berteriak kesakitan saat dia berlutut. Dia sudah kehilangan hitungan berapa kali dia tidak bisa menahan cambukan destruction aura lagi. Dia memiliki kekuatan suci yang secara inheren kuat dalam menangkis aura penghancuran. Dengan demikian, rasa sakit yang dia rasakan adalah yang paling kuat saat dia menahan cambukan destruction aura. Berdiri, saya harus berdiri. Xiaoyan, aku tidak bisa membiarkan Xiaoyan kehilangan kesuciannya. Yue Zhengyu mengatupkan giginya saat dia menopang dirinya untuk berdiri sedikit demi sedikit. Dia terengah-engah. Terlepas dari rasa sakit yang sesekali membuatnya berteriak kesakitan, tatapannya tetap mengejutkan. Tang Wulin jatuh ke tanah. Dia menyerap aura kehancuran di udara perlahan. Dia sudah tidak bisa menghitung hari karena tidak ada cara untuk mengatakan apakah itu matahari terbit atau terbenam ketika seseorang sangat kesakitan. Dia maju dengan usaha keras. Sumber kehidupan padat Pulau Iblis adalah pengisian terbaik untuk tubuh seseorang. Tidak perlu makan karena seseorang dapat bertahan hidup dengan menyerap energi kehidupan. Beberapa pancaran samar yang terlihat dipancarkan dari permukaan fragmen kehancuran sementara energi penghancuran yang padat muncul terus-menerus dari sekitarnya.
Tang Wulin menyadari bahwa semua kemampuannya secara bertahap tercemar oleh destruction aura saat dia menembus lebih dalam ke area tersebut. Semua keterampilan jiwanya tampaknya diberkahi dengan kekuatan penghancur yang kuat. Bahkan garis darah Raja Naga Emasnya tampaknya tercemar dengan gumpalan warna ungu hitam. Tidak hanya keturunan Raja Naga Emas tidak menolaknya, sebaliknya, tetapi juga diserap secara diam-diam. Tang Wulin memiliki kemampuan untuk mengisi daya di segel Raja Naga Emas ke-9 sebelumnya tetapi dia tidak berusaha melakukannya. Ini karena Tang Tua telah mengingatkannya bahwa 9 segel terakhir adalah yang paling menyiksa. Begitu dia menyerbu melewati segel ke-9, dia harus segera menghadapi 9 segel berikutnya. Dia tidak tahu apa yang diharapkan saat itu. Namun, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan retakan mulai muncul pada segel ke-9-nya selama penyerapan kekuatan destruktif. Retakan mulai menyebar di mana dia sudah kehilangan kekuatan untuk mengontrol segel. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain memperlambat kecepatan geraknya sehingga dia bisa beradaptasi lebih baik untuk menstabilkan segel. Dia paling takut kalau dia akan membobol segel selama penyerapan aura kehancuran karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Serap, serap, serap. Su Lizzie maju menuju fragmen kehancuran selangkah demi selangkah. Kiprahnya tegas seperti tatapannya. Tubuhnya perlahan hancur mirip dengan molekul yang dihancurkan dan dibuat berulang kali. Dia bahkan tidak berteriak di bawah rasa sakit yang menyiksa. Dia tidak ahli dalam pertempuran karena dia hanya bisa menghasilkan roti kukus. Dia hanya mampu berteriak jangan menilai roti daging dari lipatannya. Itu selalu rekan-rekannya yang melindunginya ketika mereka dihadapkan oleh musuh yang tangguh. Sister Xinglan selalu melindunginya dengan pedangnya. Dia selalu merasa bangga saat melihat Star God Sword berkilauan. Kecuali, Old Demon Nightmare sekarang terus mengingatkannya bahwa dia baik-baik saja. Apakah dia bukan orang yang tidak berguna? Sebagai seorang pria, ia selalu bersembunyi di balik punggung wanita tercinta. Dia hanya bisa membuat roti di belakang punggungnya saat dia melihat wanita kesayangannya menghadapi musuh yang tangguh. Ini sangat menyedihkan baginya. Dia berharap bahwa dialah yang melindungi Ye Xinglan, melindunginya dari angin dan hujan, dan juga melawan musuh-musuh kuat itu untuknya. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak pernah bisa melakukannya selama ini. Dia lemah dan kemampuan tempur sebenarnya lebih buruk. Dia hanya bisa mengandalkan beberapa teknik sekte Tang untuk pertempuran jarak dekat. Dia tidak ingin seperti itu lagi. Ketika dia berlari ke laut setelah menyerap Destruction Aura, dia mengandalkan kekuatan jiwanya yang tercemar dengan Destruction Aura untuk menghancurkan monster jiwa laut. Segera setelah itu, Su Lizzie menyadari bahwa dia akhirnya menemukan kesempatan itu. Destruction Aura mirip dengan senjata. Meskipun itu sangat menyiksa ketika dia menyerapnya, kekuatan penghancurnya memberinya kemampuan bertarung yang sangat kuat. Dia telah mengejar kemampuan bertarung seperti itu selama ini. Saya ingin menjadi kuat untuk melindungi Sister Xinglan saya. Saya tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna di mata rekan-rekan saya. Saya ingin menjadi orang yang berguna. Aku tidak akan berhenti tidak peduli betapa sakitnya itu. Su Lizzie maju dengan hati-hati dengan gigih. Destruction Aura yang padat menghantam tubuhnya berulang kali sehingga kulitnya yang cerah dan tubuhnya yang gemuk hampir sepenuhnya tercemar ungu hitam. Untuk menyerap aura penghancuran dengan lebih baik, dia tidak menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan tetapi menyerahkan tubuhnya secara sukarela untuk menyerap kekuatan penghancur. Ini tidak diragukan lagi akan meningkatkan kehancuran tubuhnya. Namun, Su Lizzie tidak peduli lagi. Dia peduli dengan kemampuannya untuk menjadi lebih kuat dengan proses ini sehingga dia bisa melindungi kekasihnya. Akhirnya, dia tidak bisa maju lagi. Kecepatan di mana tubuhnya hancur dan direformasi sudah mencapai maksimum. Jiwanya akan benar-benar hancur di saat berikutnya sehingga dia bahkan tidak akan meninggalkan jejak keberadaannya. Pada saat inilah Su Lizzie berhenti berjalan dan melafalkan mantra jiwa. Mantra bergema dari mulutnya saat cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Jangan menilai roti daging dari lipatannya, aku punya roti kristal. Kristal bun yang tembus pandang muncul di tangannya. Lalu dia memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu sedikit pun. Lapisan membran seperti kristal menutupi tubuhnya mirip dengan baju besi pertempuran. Namun, seseorang masih bisa melihat tubuhnya yang gemuk di dalam lapisan kristal itu. Pada saat berikutnya, semburan kekuatan penghancur menghambur ke arahnya. Su Lizzie mengambil kesempatan untuk mundur dari Destruction Aura. Kemudian, dia langsung duduk bersila di tanah dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Dia memakan kristal bun bukan karena dia ingin menggunakan keteguhan kristal bun sebagai pertahanannya tetapi untuk menarik dukungan dari kekuatan isolasi armor kristal untuk sepenuhnya mengisolasi aura penghancuran di dalam tubuhnya untuk penyerapan. Dalam kultivasi sebelumnya,
aura kehancuran di tubuhnya akan menghilang segera setelah dia meninggalkan sekitar aura penghancuran. Hanya ada sebagian kecil yang tersisa di dalam tubuhnya. Ini akan berbeda sekarang setelah dia mengkonsumsi sanggul kristal untuk aura penghancuran akan terkandung. Secara alami, ini membuat Su Lizzie lebih sakit dibandingkan dengan yang lain. Itu adalah penderitaan abadi. Namun, kemauannya lebih tangguh daripada rekan-rekannya karena dia membutuhkan kekuatan dan kemampuan yang disediakan oleh kekuatan penghancur. Aku tidak pernah memikirkan ini. Old Demon Nightmare mengerutkan kening. Aku tidak pernah memikirkan ini. Wajah Old Demon Blight dipenuhi dengan keheranan juga. Kegigihan para bajingan kecil ini benar-benar melebihi ekspektasi kami, terutama bocah gendut itu. Dia adalah master jiwa tipe makanan namun kemauannya begitu gigih. Benar-benar luar biasa. Saya pikir dia akan mengalami gangguan mental dalam waktu kurang dari 3 bulan. Sepertinya aku meremehkannya. Selain itu, dia memiliki pengalaman paling menyeluruh di antara orang lain. Ini benar-benar mengejutkan. Old Demon Blight terkikik. Bukankah itu lebih baik? Benar-benar menyenangkan melihat mereka kesakitan. Mengapa saya belum terbangun untuk menyaksikan peristiwa yang menarik? Suara yang dalam tiba-tiba bergema. Old Demon Nightmare dan Old Demon Blight berbalik pada saat yang sama dan melihat sosok yang sangat tinggi dan besar. Melahap. Keduanya memanggil serempak. Ternyata itu orang tua, dan rambutnya tidak putih tapi kuning. Rambutnya tampak seperti rerumputan yang layu sedangkan bagian atas kepalanya botak. Punggungnya sedikit bengkok meski fisiknya tinggi dan besar. Dia memiliki penampilan yang tua tapi mengerikan. Yang lebih menakutkan adalah mulutnya yang sangat besar. Mulut besarnya akan mencapai bagian belakang telinganya setiap kali dia membuka mulut untuk berbicara. Kalian berdua tidak manusiawi karena menikmati kesenangan sendirian. Old Demon Devor mendongak ke langit dan menghela nafas. Aku tidak peduli, selanjutnya mereka milikku. Aku akan mentraktir mereka dengan kegembiraan Devor setelah ini. Old Demon Nightmare dan Old Demon Blight mengerutkan kening. Baik, Anda bisa bersenang-senang. Namun, Anda harus menunggu sampai mereka berenang ke sisi lain dulu. Menamparkan. Salah satu tangan Tanggulin menepuk air laut dan meninggalkan bekas yang dalam di bawah air laut yang dangkal. Dia menarik dirinya dari laut dan berbaring di tanah. Dia berbaring di sana tanpa niat untuk bergerak sama sekali. Aura ungu hitam melingkari tubuhnya. Dia menutup matanya rapat-rapat sementara wajahnya pucat pasi. Dia telah tiba, dia akhirnya tiba. Dia telah kehilangan hitungan berapa kali dia telah menyerap aura kehancuran sebelum binatang jiwa laut akhirnya berhenti menyerang sehingga dia bisa berenang ke sisi lain pada akhirnya. Namun, dia masih bertemu dengan monster jiwa laut yang sangat kuat selama berenang. Dia bahkan diserang dan ditelan oleh monster jiwa laut, tapi dia dimuntahkan karena membenci aura penghancur. 829 bawah tanah. Keseluruhan rutinitas itu melelahkan, penderitaan tak terucapkan. Bagaimanapun, dia akhirnya tiba di pantai seberang. Dia akhirnya menyeberangi laut. Tanggulin berbaring di sana dan membiarkan air laut menyapu tubuhnya saat senyum tipis muncul di wajahnya. Apakah saya akhirnya berhasil setelah menanggung begitu banyak kesulitan dan mengalami begitu banyak siksaan? Dia berbaring di sana hampir tidak bergerak karena dia sepenuhnya menyembunyikan semua kekuatan jiwanya. Dia menyapu pasir dengan tenang, seperti kura-kura yang mengubur dirinya sendiri, mengendalikan suhu tubuhnya. Dengan melakukan itu, dia mencegah dirinya ditemukan oleh radar Korps Angkatan Darat Nordsea. Dia perlu istirahat karena dia hampir tidak bisa mengangkat satu jari pun sekarang. Napasnya berangsur-angsur kembali normal saat dia menyesuaikan fluktuasi esensi darahnya. Sejak dia datang ke Pulau Iblis, itu benar-benar kejadian langka untuk saat-saat sepi seperti itu. Tanggulin mengerti mengapa ekspresi Penatua Kai sangat aneh saat itu. Pulau Iblis benar-benar dikendalikan oleh iblis. Situasinya sekarang berbeda menurut Old Demon Nightmare. Sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa kembali hidup-hidup. Sudah 3 bulan sejak mereka berada di pulau itu. Meskipun Tanggulin tidak tahu durasi sebenarnya, dia tahu dia telah disiksa dalam keadaan tidak hidup atau mati selama sekitar 3 bulan. Jika ini adalah bagian dari pelatihan militer, bagaimana dia akan menjalani sisa periode 1 tahun 8 bulan? Apalagi yang menunggu mereka selanjutnya? Dia mendesah dalam hatinya. Tanggulin merilekskan tubuhnya untuk memungkinkan kemampuan fisiknya pulih. Dia tidak makan sama sekali selama 3 bulan terakhir. Jika dia bisa mencuri pesawat dan kembali ke pulau, akankah Old Demon Nightmare membebaskan dia dan rekan-rekannya? Jelas sekali bahwa itu tidak akan mudah. Bagaimanapun, ada peluang kecil untuk bertahan hidup selama dia bisa memastikan bahwa rekan-rekannya aman saat ini. Setidaknya, dia sudah menyeberangi laut dengan mengandalkan Destruction Aura.
Dia di sini bukan hanya untuk mencuri pesawat. Lebih penting lagi, dia perlu menemukan jalan untuk mereka kembali. Dia akan membawa pasukannya kembali ke Federasi segera setelah dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Tang Wulin pernah berpikir untuk mencari penguatan dari akademi, tetapi dia tahu bahwa itu bukanlah pilihan yang layak. Jika dia menggunakan komunikator jiwanya, selain dari apakah akademi akan menanggapi panggilannya, bagaimana jika Old Demon Nightmare mengetahui dengan kemampuannya yang mengerikan? Tang Wulin tidak berani mengambil lompatan karena dia akan dikutuk selamanya jika dia gagal. Dia tidak pernah tahan melihat rekan-rekannya menghancurkan diri mereka sendiri dalam kesakitan. Dia beristirahat selama 1 jam sebelum tubuhnya secara bertahap menyesuaikan diri dengan situasi. Ini bukan pulau iblis jadi vitalitas di sini tidak sekaya. Karena itu, dia merasa sangat lapar saat kemampuan fisiknya pulih. Dia seharusnya menangkap binatang jiwa laut kalau saja dia tahu sebelumnya. Tubuhnya akan terisi kembali meskipun itu hanya sashimi. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke garis pertahanan jauh. Lampu sorot terus menyala melewati tembok tebal dan tinggi. Saat ini baru senja, jadi dia bisa dengan jelas melihat hutan besi dan baja di sepanjang garis pertahanan. Tang Wulin tidak meragukan bahwa pertahanan di sini tidak akan bisa ditembus bahkan jika monster berjiwa 100.000 tahun akan meluncurkan serangan. Karena perkembangan teknologi jiwa yang sangat cepat, status master jiwa di benua itu sekarang tidak bergengsi seperti sebelumnya. Tidak, aku tidak bisa memaksa masuk. Aku tidak punya kesempatan. Jika saya tidak bisa naik, lalu bagaimana kalau saya pergi ke bawah tanah? Tang Wulin sudah punya rencana sebelum dia datang. Dia memiliki sepasang cakar naga emas yang kuat yang memiliki fitur khusus tir dan smash. Karenanya, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk menggali terowongan. Perhatian satu-satunya adalah mungkin ada beberapa peralatan pertahanan atau deteksi di bawah tanah berdasarkan pemahamannya tentang teknologi jiwa umat manusia. Jika dia tidak berhati-hati, akan lebih merepotkan jika dia ditemukan di bawah tanah. Namun, dia harus mencoba. Masih lebih baik pergi ke bawah tanah daripada menghadapi badai meriam jiwa yang menakutkan. Tang Wulin perlahan melepaskan cakar naga emas pada saat ini. Dia mulai mengais pasir di bawahnya sehingga tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam pasir. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa tulang torso Raja Naga Gunung telah paling membantu untuk perkembangannya. Tidak memahami tulang dengan cukup baik tidak mencegahnya untuk memiliki kemampuan mengendalikan gravitasi. Itu juga sangat meningkatkan pertahanannya dan bahkan meningkatkan afinitasnya dengan elemen tanah secara eksponensial. Tubuh Tang Wulin tenggelam perlahan. Bumi menjadi lunak dan longgar di bawah pengaruh aura tulang torso Raja Naga Gunung. Dia mengandalkan sepasang cakar naga emas yang tajam untuk menggali tanah. Bawah tanah pasti pengap, tetapi kualitas fisik Tang Wulin memungkinkannya untuk menahan ketidaknyamanan. Garis darah Raja Naga Emas beredar secara alami dan memberikan sejumlah besar energi selain kekuatannya yang sangat kuat. Segera, dia sudah jauh ke dalam tanah. Hanya butuh 10 menit baginya untuk melewati tanah dan memasuki masa batuan. Pergerakan Tang Wulin melalui bebatuan bahkan lebih cepat karena kecil kemungkinan bebatuan itu runtuh. Tidak perlu baginya untuk mengandalkan kekuatan tulang torso Raja Naga Gunung untuk menstabilkan daerah sekitarnya tidak seperti situasi ketika dia menggali melalui lapisan tanah. Tang Wulin sedang bersiap untuk menggunakan terowongan ini lebih dari sekali. Dia telah merencanakan untuk menggunakan terowongan ini di masa depan untuk memimpin rekan-rekannya melarikan diri. Karena alasan itu, dia sangat berhati-hati selama proses penggalian. Dia tidak terburu-buru untuk maju ke arah markas Korps Angkatan Darat Laut Utara. Sebaliknya, dia menggali sedalam yang dia bisa. Kemungkinan dia ditemukan semakin kecil saat dia menggali terowongan. 1 jam berlalu. Tang Wulin mengandalkan fisiknya yang kuat untuk menggali jauh ke dalam tanah sejauh 100 meter. Dia menghadapi banyak kendala selama proses tersebut, termasuk keberadaan air bawah tanah. Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengalihkan terowongannya setelah menemukan air di bawah tanah. Dia harus mencari daerah yang kering sebelum dia bisa terus menggali ke bawah. Penggalian tidak diragukan lagi sulit dan berliku-liku. Untungnya, dia berhasil pada akhirnya. Itu sudah 100 meter di bawah tanah. Bongkahan batu yang tebal menjadi tempat berlindung terbaik untuk mencegahnya ditemukan. Tang Wulin bersandar di terowongan saat dia terengah-engah. Udara di sini sangat tipis sehingga tingkat oksigen sangat rendah. Setiap orang biasa akan mati lemas dalam kondisi ini. Hanya Tang Wulin yang bisa menahan ini saat dia mencoba menggunakan kultivasi pernapasan internal untuk mengurangi asupan oksigennya. Tang Wulin memperkirakan posisinya saat ini sebelum dia mulai menggali secara horizontal. Masa batu hampir seperti tahu sebelum fitur khusus cakar naga emasnya Tir and Smash.
Lengan kuat Tang Wulin bekerja lebih baik daripada ekskavator manapun. Dia dengan cepat menuju ke arah markas Korps Angkatan Darat Laut Utara. Umumnya, militer memiliki beberapa metode untuk deteksi bawah tanah. Yang paling penting adalah seismograf. Setiap perubahan bawah tanah akan menghasilkan getaran yang tidak biasa yang pada gilirannya menghasilkan riak. Jika seismograf mendeteksi riak-riak ini, ia akan menghasilkan data. Ketika getaran lebih kuat, data yang dihasilkan juga akan mencerminkan hal itu. Seismograf tersebut mampu mendeteksi setiap perubahan di bawah tanah pada kedalaman lebih dari 10 km. Namun, kekurangannya adalah ia hanya bisa mendeteksi fluktuasi yang relatif besar. Ada juga detektor kekuatan jiwa. Itu mencari tanda-tanda mencurigakan dengan mendeteksi fluktuasi kekuatan jiwa bawah tanah. Jangkauan detektor kekuatan jiwa kurang dari seismograf karena hanya efektif untuk kedalaman kurang dari 500 meter. Namun, itu jauh lebih sensitif daripada seismograf karena setiap fluktuasi kekuatan jiwa kecil akan menyebabkan reaksi pada detektor. Bagaimanapun, kedua detektor ini saling melengkapi dan membentuk sistem pemantauan yang efektif untuk dunia bawah tanah. Metode Tang Wulin yang tidak menggunakan mesin jiwa atau kekuatan jiwa tetapi hanya kekuatannya untuk menggali di bawah tanah sangat jarang. Sulit bagi pembangkit tenaga listrik judul Douluo untuk melakukan ini kecuali orang itu membudidayakan tubuh sekte tubuh. Di sisi lain, sebenarnya tidak mungkin membangun pertahanan yang gigih tidak peduli seberapa canggih teknologinya. 830 menyelinap ke gudang. Dengan demikian, kehadiran Tang Wulin tidak terdeteksi oleh berbagai jenis sensor Korps Angkatan Darat Laut Utara saat ia perlahan-lahan bergerak maju di bawah tanah. Seismograf menunjukkan bahwa segala sesuatu di bawah tanah berfluktuasi normal. Aktivitas satu orang terlalu kecil untuk seismograf memberikan peringatan. Tang Wulin beristirahat sebentar ketika dia lelah, lalu terus menggali ketika dia sudah sembuh. Dia bahkan lupa berapa lama dia menggali di tempat ini. Selama jangka waktu itu, dia sudah 2 kali kembali ke permukaan untuk beristirahat. Ketika dia kelaparan, dia pergi ke laut dan berburu makhluk jiwa laut sebelum mengandalkan cakar naga emasnya untuk mengirisnya menjadi sashimi. Dia kembali ke dunia bawah tanahnya untuk terus menggali setelah kekuatan fisiknya pulih. Ding! Tang Wulin segera berhenti bergerak ketika dia tiba-tiba mendengar suara yang tajam. Dia menarik kembali auranya dengan cepat saat rambutnya berdiri. Apa yang sedang terjadi? Tang Wulin tidak berani melepaskan jiwa bela diri Blue Silver Grace-nya untuk menerangi jalan, jadi dia hanya bisa mengeluarkan cincin jiwa esensi darahnya. Cahaya keemasan dari cincin jiwa menerangi jalan setapak dan dia heran melihat pelat logam menghalangi ujung terowongannya. Pelat logam, apakah ini milik Korps Angkatan Darat Laut Utara? Apakah ini dimaksudkan untuk benteng bawah tanah atau untuk memotong dunia luar? Tang Wulin meletakkan telapak tangannya ke piring dengan lembut dan diam-diam merasakannya untuk mendapatkan informasi. Dia sudah hampir menjadi pandai besi setingkat pengrajin, jadi dia memiliki pengetahuan luas tentang logam. Dia pada dasarnya dapat mengidentifikasi properti logam hanya dengan menyentuhnya dan merasakan dengan kekuatan spiritualnya. Dia mencoba melakukannya pada saat ini. Dia segera mengidentifikasi bahwa logam di depannya tidak umum, tetapi tidak dianggap terlalu langka. Itu adalah jenis paduan titanium yang sangat kokoh. Tidak ada fluktuasi energi lain di atasnya, jadi itu bukanlah semacam perangkat jiwa. Itu murni pelat paduan. Tang Wulin merasa lega setelah mengetahui ini. Dia akan berada dalam masalah besar jika ini adalah perangkat jiwa karena itu berarti dia harus terus menggali ke bawah dan mencoba mengitari penghalang. Namun, jika ini benar-benar hanya dinding logam, maka sangat mungkin dia telah mencapai lapisan luar dari benteng bawah tanah Korps Angkatan Darat Laut Utara. Dia bisa masuk hanya dengan menerobos rintangan terakhir ini. Detak jantungnya sedikit meningkat. Tang Wulin merenung sejenak sebelum dia perlahan mengulurkan jarinya. Dreadclaw Dus Gold perlahan muncul dari ujung jarinya dan menembus paduan titanium tanpa suara. Bisakah logam langka dan tahan lama seperti itu menjadi tantangan bagi Dus Gold Dreadclaw-nya? Tang Wulin perlahan memutar bilahnya ke logam, mengebor lubang di penghalang. Cahaya redup terpancar di depan Dus Gold Dreadclaw yang dia dorong. Beberapa saat kemudian, ketika Tang Wulin tidak lagi merasakan tekanan di ujung jarinya, dia tahu bahwa dia telah mengebor melalui dinding logam. Merasa terkejut, dia menarik jarinya tanpa suara. Tembok logam itu tebalnya 2 meter. Daya tahan dinding paduan yang begitu tebal sangat kuat dan konstruksinya akan sangat mahal. Korps Angkatan Darat Nordsea tidak mengeluarkan biaya untuk ibu kotanya. Sinar cahaya redup masuk melalui lubang kecil itu. Tang Wulin merasa seolah air mata mengalir di wajahnya ketika dia melihat cahaya itu. Dia akhirnya merasakan cahaya umat manusia sekali lagi. Sejak dia berada di Pulau Iblis,
dia telah hidup seperti binatang, jadi dia senang melihat tanda peradaban lagi. Meskipun hanya sebuah lubang kecil, kekuatan spiritual jiwa-jiwa Tang Wulin mampu perlahan-lahan masuk untuk merasakan situasi di dalam tanpa mengeluarkan suara. Seperti yang dia prediksi, ini adalah benteng bawah tanah Korps Angkatan Darat Laut Utara. Selain itu, dia terkejut menemukan bahwa ini adalah gudang yang sangat besar. Sederet senjata dan peralatan jiwa yang disimpan di gudang berfungsi sebagai pesta untuk matanya. Amunisi jiwa tetap datang dalam jumlah terbesar. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin telah memasuki gudang penyimpanan terpenting tanpa menyadarinya. Tidak heran jika dinding luarnya terbuat dari paduan yang begitu tebal. Keuntungan terbesar dari gudang ini adalah tidak ada orang di sana. Kerugian terbesar adalah pertahanan luar pasti sangat kuat untuk gudang yang begitu penting. Lalu apa yang harus dia lakukan? Aku akan memikirkan ini begitu aku di dalam. Saya masih bisa kembali menggunakan pintu masuk asli saya jika semuanya gagal. Saya bisa maju atau mundur. Mari kita lihat apakah ada cara untuk keluar dari dalam gudang ini. Tang Wulin merenung sejenak sebelum dia memutuskan untuk keluar di sudut gelap dekat rak sisi utara yang mendekati permukaan tanah. Posisi itu paling tidak terlihat. Dia mengandalkan dus Gold Dreadclaw untuk memotong persegi dari dinding logam secara perlahan. Agar tetap tersembunyi, dia memotong jalan keluar seluas 1 meter persegi. Cukup berat baginya untuk masuk melalui lubang mengingat ukuran tubuhnya. Tang Wulin hampir mengerang keras ketika dia menghirup udara segar. Dia diam-diam keluar dari lubang tanpa suara dan menyegel penutup logam sekali lagi. Jika seseorang tidak tahu itu ada di sana, itu tidak mungkin untuk diperhatikan. Tiba-tiba, dia merasakan teror muncul dari lubuk hatinya. Seluruh tubuh Tang Wulin menegang saat dia buru-buru bersandar ke dinding dan tidak berani bergerak. Dia segera menyadari apa sumber ketakutannya. Itu berasal dari rak di depannya yang ditandai dengan kerangka. Itu adalah amunisi jiwa tetap yang ditempatkan di rak. Tang Wulin belajar banyak tentang amunisi jiwa tetap dari akademi. Ini adalah senjata paling menakutkan yang diciptakan dalam 10.000 tahun. Dikatakan bahwa bahkan limit Doulos tidak berani menghadapi amunisi jiwa tetap yang paling kuat. Dilihat dari ukuran dan label amunisi ini terutama antara peringkat 4 hingga peringkat 6. Ini sudah menjadi amunisi jiwa tetap paling kuat yang bisa dibawa di pesawat tempur biasa. Untuk memastikan keamanan, hanya Hypermesia yang diizinkan membawa amunisi yang lebih kuat dari itu. Tang Wulin tetap diam, saat dia melepaskan kekuatan spiritualnya dengan tenang untuk merasakan situasi di gudang. Dari umpan balik kekuatan spiritualnya, Tang Wulin dengan cepat mengidentifikasi bahwa lebih dari 50% barang yang disimpan di gudang ini, yang berukuran sekitar 3.000 meter persegi, adalah amunisi jiwa tetap. Mungkin saja seluruh pangkalan Korps Angkatan Darat Nordsea akan diledakkan jika semuanya terpicu. Selain itu, ada beberapa mesia cadangan, semua varietas kuning standar. Artinya, gudang itu digunakan untuk menyimpan bahan-bahan strategis yang cukup kuat tetapi bukan dengan kualitas tertinggi yang tersedia. Setidaknya tidak ada amunisi jiwa tetap peringkat 7 atau mesia peringkat tinggi di sini. Ada kamera pengintai di gudang tetapi hanya di lokasi yang paling penting. Ini berarti bahwa dia tidak akan mudah diperhatikan selama dia berhati-hati. Dia masih punya kesempatan. Kekuatan spiritualnya tidak dapat menembus gudang karena ketebalan dinding logam di sekitarnya, oleh karena itu Tang Wulin tidak menyadari situasi di luar. Dia mengingat semua posisi kamera pengintai sebelum dia mulai bergerak maju dengan tenang. Tang Wulin pertama-tama harus menjauh dari celah yang dia buat. Dengan cara ini, bahkan jika dia ditemukan, setidaknya jalan keluarnya tidak akan mudah diketahui dan dia mungkin bisa menggunakannya nanti. Satu-satunya hal yang patut dirayakan adalah tidak mungkin gudang yang menyimpan amunisi jiwa tetap dilengkapi dengan sistem pertahanan. Jika tidak, akan menjadi bencana jika sistem meluncurkan serangan dan memicu amunisi jiwa tetap. Dia melihat sekilas ke sepanjang dinding. Gudang itu tertutup rapat sehingga tingkat oksigen, suhu, kelembaban dijaga pada tingkat yang tepat. Apa yang harus dia lakukan? Dia juga tidak bisa lari dari sini. Pasti ada kekuatan pertahanan yang kuat di luar. Dia akan segera ditemukan jika dia menerobos pintu tanpa memiliki akses masuk. Ini adalah Korps Angkatan Darat Laut Utara, dan Tang Wulin mungkin adalah master baju besi pertempuran satu kata, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia dapat mengandalkan kekuatannya untuk kabur dari tempat ini melalui kekerasan. Dia sedang memikirkan apakah dia harus menggali terowongan bawah tanah lain sebagai jalan keluar lainnya. Tiba-tiba, serangkaian bunyi bip elektronik terdengar. Pintu gudang yang tebal dan berat perlahan terbuka. Apakah ada seseorang di sini? Tang Wulin buru-buru bersembunyi di sudut. Beberapa orang masuk dari luar setelah pintu terbuka.
831 petugas staf Sen. Orang yang berjalan di kepala adalah seorang wanita dengan seragam mayor. Dia memiliki sosok yang sangat menarik, bahkan seragam militer tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya, tapi wajahnya yang menawan tetap dingin. Sepertinya dia tidak ingin diganggu oleh siapapun. Sepatu botnya menginjak tanah metalik dengan suara benturan yang tajam. Apa hasil dari penghitungan persediaan? Apakah 2 amunisi jiwa tetap peringkat 5 yang hilang muncul kembali? Petugas wanita itu bertanya. Dia sedang berbicara dengan mayor lain yang berjalan di sampingnya. Mayor laki-laki tampaknya berusia 30 atau 40 tahun. Dia tersenyum patuh saat dia berkata, "Petugas staf Sen, kami sudah menyelidiki, tapi belum ada hasil. Penghitungan inventaris juga telah selesai. Jumlahnya sama dengan sebelumnya." Petugas staf Sen tiba-tiba berhenti berjalan dan menatapnya dengan dingin. Dia berbicara, "Jadi maksudmu kedua amunisi jiwa tetap peringkat 5 itu hilang? Tahukah kamu apa artinya ini?" Ekspresi mayor laki-laki berubah saat keringat menetes di alisnya. Saya tahu. Saya akan memberi Anda jawabannya secepat mungkin. Kami sudah mencari di semua video pengawasan, tapi kami belum menemukan apapun. Saya berencana untuk segera memasang beberapa probe lagi di gudang untuk memastikan tidak ada lagi titik buta di sana. Petugas staf Sen, saya akan menyusahkan Anda untuk berbicara tentang beberapa kata yang baik untuk saya di hadapan jenderal. Anda tahu bahwa Chen Tua selalu pengecut. Bagaimana mungkin saya bisa mencuri sesuatu yang dipercayakan kepada saya? Petugas staf Sen tertawa terbahak-bahak. Anda tahu yang terbaik jika Anda mencuri sesuatu yang dipercayakan kepada Anda. Saya tidak peduli tentang ini, tetapi saya ingin temuan saya. Bahkan sang jenderal tidak dapat melindungi Anda jika Anda gagal menemukan 2 amunisi jiwa tetap peringkat 5 itu. Aku akan memberimu 3 hari lagi. Saya ingin temuan saya dan bukan masalah pribadi Anda. Ya, saya pasti akan memberi Anda hasil dalam 3 hari. Mayor Chen menyeka keringat dingin di dahinya saat dia menggerutu dalam hati. Bawa saya ke gudang agar saya bisa melihat sendiri. Ekspresi staf officer Sen sedikit rileks. Dia terus memeriksa gudang di bawah bimbingan Mayor Chen. Ini adalah kesempatannya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk disia-siakan. Tang Wulin bergegas tanpa ragu sedikit pun. Hanya ada 4 tentara mengikuti di belakang 2 mayor. Tubuh Tang Wulin baru saja melewatinya dan keempat prajurit itu terbaring lemas di tanah. Petugas staf Sen dan Mayor Chen segera bereaksi terhadap situasi tersebut. 10 tanaman merambat Kaisar Blue Silver telah menerkam ke wajah mereka. Mayor Chen berteriak karena terkejut. Saat dia hendak mengambil senjata jiwa di pinggangnya, dia diikat erat oleh Kaisar Blue Silver. Petugas staf Sen, yang tampaknya berusia lebih dari 20 tahun, bereaksi dengan sangat cepat. Dia membuat lompatan ke belakang diikuti oleh 2 cincin jiwa kuning dan 2 ungu muncul dengan cepat dari bawah kakinya. Dia adalah leluhur jiwa cincin 4. Aura staf petugas Sen tiba-tiba berubah menjadi beku disertai dengan penurunan suhu di udara. Angin dingin yang mengerikan dan kepingan salju yang mekar tak terhitung jumlahnya menuju langsung ke arah Tang Wulin. Tang Wulin tahu bahwa dia sudah berdiri di bawah kamera pengintai. Dia tidak punya waktu untuk perampokan lagi. Saat 4 cincin jiwa emasnya muncul, cincin jiwa ketiganya sudah bersinar. Mengaum, auman naga emas yang gagah berani mengguncang seluruh gudang. Seluruh tubuh staf petugas Sen bergetar begitu keras sehingga 4 cincin jiwa yang baru saja dia lepaskan segera hancur. Pusing yang hebat membuatnya terhuyung-huyung. Raungan naga emas Tang Wulin efektif bahkan ketika dia menghadapi lawan yang basis kultivasinya jauh melebihi miliknya, apalagi untuk lawannya saat ini yang basis kultivasinya jauh di belakangnya. Tang Wulin berlari ke depan dan tiba di belakang staf officer Sen. Tangan kirinya berada di perutnya sementara tangan kanannya memegang tenggorokannya. Kekuatan jiwa petugas staf Sen segera disegel oleh Tang Wulin. Dia berbicara dengan dingin, "Jangan bergerak atau aku akan membunuhmu." Petugas staf Sen belum sepenuhnya pulih dari Golden Dragon Roar. Dia hanya bisa merasakan aura maskulin yang kuat datang ke arahnya dengan kekuatan yang cukup untuk membuat pusingnya semakin parah. Tangan Tang Wulin, yang telah menamparkan perutnya, segera melingkari pinggangnya yang ramping. Tubuhnya sangat dingin sehingga dia sangat sensitif terhadap suhu. Dia bisa merasakan bahwa pria di belakangnya dipenuhi dengan yang qi yang sangat panas yang membuat seluruh tubuhnya terasa sakit dan lemas. Itu adalah serangan musuh. Sen Xing segera menyadari hal ini, tetapi dia sudah benar-benar tidak berdaya. Kamu tidak akan pernah melarikan diri. Sen Xing merasa malu dan marah karena dia tidak pernah melakukan kontak sedekat ini dengan seorang pria. Dia bahkan tidak bisa melihat wajah Tang Wulin dengan jelas, tetapi dia merasakan gelombang yang qi memancar darinya.
Pria ini pasti masih muda. Kami tidak tahu pasti. Tang Wulin terkekeh pelan saat dia berlari keluar dari pintu gudang dengan tangannya di sekitar Sensing. Sementara itu, sirene yang tajam berbunyi seketika. Gudang amunisi jiwa tetap adalah area terlarang. Seluruh pangkalan akan terkejut jika tiba-tiba diserang. Tang Wulin memegang Sensing sebagai perisai di sisinya sementara tangannya yang lain menarik akses melewati lehernya. Tidak ada keraguan bahwa mayor cantik itu memiliki posisi yang cukup terhormat di Korps Angkatan Darat Nordsea. Dia berlari melalui 3 lapis gerbang elektronik terus-menerus hanya dengan mengandalkan kartu aksesnya. Tang Wulin tahu bahwa mereka sekarang berada di dasar pangkalan bawah tanah Korps Angkatan Darat Laut Utara. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah naik ke atas tanah. Bagaimana cara saya ke permukaan? Tang Wulin bertanya pada Sensing. Aku tidak akan pernah memberitahumu. Jangan pernah berpikir tentang itu. Bunuh aku jika kamu bisa, Sensing berbicara dengan dingin. Tang Wulin berbicara dengan acuh tak acuh, membunuhmu. Kenapa aku membunuhmu? Saya percaya bahwa Anda tidak takut mati, tetapi sebagai seorang wanita, ada hal-hal yang lebih menakutkan daripada kematian. Tang Wulin melambaikan tangan kanannya sekali saat dia berbicara. Sensing merasakan hawa dingin di lengan kanannya saat lengan seragam militernya hancur berkeping-keping. Oh, dia menjerit keras saat rasa takut terpancar ke seluruh tubuhnya dalam hitungan detik. Suara Tang Wulin bergema di telinganya dengan kejam, jadi sekarang kamu tahu apa yang akan aku lakukan, kan? Saya percaya bahwa seluruh Korps Angkatan Darat Nordsea mengawasi dengan begitu banyak kamera pengintai yang terpaku pada kami. Anda seorang wanita cantik. Menurutmu apakah tubuhmu yang terbuka sepenuhnya akan meninggalkan kesan mendalam di benak para prajurit ini? Kamu keparat. Air mata membasahi wajahnya tak terkendali. Tang Wulin mengangkat cakar naga emas di tangan kanannya sekali lagi. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Jika tidak, seluruh atasan Anda menjadi yang berikutnya. Apakah dia benar-benar akan melakukan itu? Jawabannya tentu saja tidak. Dia hanya perlu menemukan ancaman yang efektif dengan cara apapun yang diperlukan. Setelah Tang Wulin dilatih oleh Old Demon Nightmare, dia menyadari bahwa dia adalah pria yang jauh lebih keras hati daripada sebelumnya. Terlebih lagi, sepertinya dia bisa menemukan kelemahan orang lain dengan lebih mudah sekarang. Ancaman paling efektif bagi seorang wanita, terutama wanita yang sombong dan dingin seperti Sensing, jelas bukanlah kematian. Seorang wanita seperti reputasinya dianggap lebih dari hidupnya. Jika Sensing dengan keras kepala melawan sampai akhir, Tang Wulin akan kehilangan pilihan. Dia tidak akan benar-benar merobek pakaiannya. Namun, sangat jelas bahwa kekuatan mental Sensing tidak sebaik yang terlihat di permukaan. Sisi kanan, dia menjerit sementara tubuhnya yang menawan bergetar keras. Mengekspos tubuhnya di bawah semua kamera pengintai tidak terbayangkan. Dia tahu dia pasti akan menjadi gila karena itu benar-benar lebih menyiksa daripada kematian. Jika itu terjadi, dia akan membuat malu tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk seluruh klannya. Tang Wulin berbicara dengan puas, kamu melakukan hal yang benar. Namun, jika saya meminta sesuatu dari Anda lagi dan jawaban Anda tidak sesederhana itu, maka saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk mempertimbangkan lagi. Bagaimanapun, Anda tidak hanya memiliki atasan ini tetapi juga celana, kan? Kamu keparat. Sensing berharap dia bisa menarik semua ototnya dan mengupas kulitnya. Tang Wulin terkekeh. Ada lebih banyak orang yang lebih buruk dariku. Seperti yang diharapkan, ada lift di ujung sisi kanan. Tang Wulin menggesek jalan masuk saat pintu lift terbuka dengan suara keras. Tang Wulin memasuki lift bersama Sensing. Dia sama sekali tidak khawatir tertangkap, melihat bahwa dia memiliki sandera. Dia tidak peduli karena jurusan ini jelas merupakan seseorang yang tidak biasa. Seorang mayor cincin 4 bukanlah pemandangan umum, jadi dia pasti memiliki posisi yang terhormat. Selain itu, dia bertindak dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga dia tidak menyisakan banyak waktu bagi Korps Angkatan Darat Laut Utara untuk bereaksi. Tampaknya penilaian Tang Wulin benar. Dia tidak menemui kendala apapun selama naik lift. Namun, saat pintu elevator terbuka, dia disambut oleh puluhan senjata Soul Ray yang membidiknya. Jangan bergerak. Petugas staf pembebasan Sen, sebuah suara yang dalam menggema. Itu adalah seorang perwira pria dengan sosok agung yang berdiri di depan semua prajurit. Dia adalah seorang letnan kolonel. Tang Wulin menangkupkan cakar naga emas kirinya di leher Sensing saat dia tersenyum acuh tak acuh. Dia berbicara, minggir. Kalau tidak, saya tidak keberatan melempar Anda mayat. Letnan kolonel mencemooh dengan dingin. Bukankah kamu murid dari Akademi Shrek? Apakah Akademi mengizinkan Anda untuk membunuh yang tidak bersalah? Saya tidak percaya Anda berani melakukannya. Serahkan dirimu.
Jika tidak, jangan salahkan kami atas perlakuan tidak sopan kami. Tidak ada keraguan bahwa identitas Tang Wulin sudah ditemukan. 830